Ya kalau dia Lain lagi kalau ortodok, lain lagi. Ortodok kan Januari, 7 Januari. iya sama saja. Artinya bahwa ada hari yang kita tetapkan untuk memperingati kelahirannya saja. Tanggalnya itu kan. Intinya bahwa ada hari yang kita tetapkan untuk memperingati kelahirannya, bahwa dia pernah datang. Tanggalnya itu kan tidak penting. Kelahirannya kapan kira-kira? Bulannya lah. Hanya Januari sampai Desember ini sudah berlaku belum pada masa itu? Oh. Maksud abang ini seharusnya abang yang lebih tahu lah, karena abang ini kan pengikut Yesus. Abad pertama ini hitungan 12 bulan ini sudah berlaku belum, Bang? Kita tidak berbicara abad-abad, Bang. Ya kan? Anda yang harus menjabarkan itu. Iya, contohnya Bani Israel mengetahui sebagaimana ya tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka Kristen, Yesus harus Anda tahu secara detail. Kalau kami umat Islam tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah itu. Ya, kita itu karena tahu. Ya, karena waktu itu perhitungan bulan ini kan belum ada. Kalau seandainya perhitungan 12 bulan ini sudah, pasti disebutkan bulannya di situ. Karena tidak ada, makanya ya tanggalnya tidak Lalu jelas. dari mana sumber mereka, Bang, mengatakan 25 Desember? Kan itu Desember itu kan bulan, Bang. Itu dia. Itu kan. Nah, seharusnya kalian ini ngaku-ngaku pengikut Yesus harus tahu dasar-dasarnya supaya apa ya, betul-betul dikenal oleh Yesus sendiri dan kalian mengenal sosok Yesus itu loh. Iya, jadi itu poinnya bahwa ada hari yang kita memperingati kelahirannya. Jadi tanggalnya itu kan informasinya tidak jelas tuh. Iya, bulannya bulan berapa? Yang tidak tertulis, jadi ya dengan keterbatasan kita. Lalu kalau tidak tertulis, Bang, ngapain rayakan? Bukannya jatuhnya kepada mitra? Ya tidaklah, mitra itu kan dewa cahaya. Ya kan, dewa mitra itu kan jelas. Mitologi Yunani menjelaskan bahwa dewa-dewa di sana itu lahir di tanggal 25 Desember. Nah, itu kan buatan orang gitu. Karena dewa mitra itu kan apa, cahaya yang pagi hari yang orang anggap bahwa ada sosok dewa yang sedang memantau mereka. Itu masa cahayanya hari tanggal 25. Tidak masuk akal. Ya kan, Bang, paham makna halo yang lingkaran matahari di belakang kepala? Tahu, Bang? Iya. Apa bedanya dengan dewa mitra, dewa matahari? Iya kan, kita sekarang diskusi untuk membahas itu masuk akal apa tidak. Apakah cahaya yang pagi hari yang orang anggap sebagai dewa itu, apakah cahaya itu mungkin lahir tanggal 25? Kan tidak mungkin. Tapi ada datanya, Bang. Bahkan Nah, ada buku-bukunya. Buatan manusia juga. Seperti Natal ini kan buatan manusia juga. Dihitung manusia juga kan. Iya, betul. Karena segala sesuatunya itu tentu ada campur tangan manusia, Bang. Tanpa campur tangan manusia, bagaimana kita mau memahami? Betul nggak, Bang? Nah, itu dia. Sama dengan kami umat Islam, Bang. Kalau tidak ada campur tangan manusia, bagaimana kami bisa mengenal Al-Quran? Kan begitu. Ya, makanya kita uji secara logika dewa mitra yang apa, anggapan orang terhadap cahaya matahari pagi yang apa, memantau mereka dari pagi atau sampai saya perlihatkan aja datanya, Bang. Mau? Boleh. Oke. Karena saya ini orang cerdas,
diakui seluruh dunia ya Bang Baal. Baal, woi Baal, insang di. Bukan seluruh dunia saja, Apa? Mas. Dunia lain. Saya kira saya di mute, nggak boleh ngomong. Aduh, ada peringatan dari TikTok katanya, Bahal, kamu saya ban ya, ngomong terus katanya. Oh, mau bicara dulu Bang, silakan. Enggak, saya ada peringatan. Kenapa sih noise sekali host ini? Sabar lah. Noise sekali gitu. Ya kita nggak usah lah bicara-bicara Natal, karena Natal itu kan istilahnya yang dibuat-buat aja, diada-adakan, karena Natal ini kan adanya di abad keberapa, keempat itu kalau nggak salah itu kan, karena bapak-bapak dulunya yang dikatakan bapak-bapak gereja dulu itu tidak merayakan Natal, itu kan hanya sebagai yang nggak tahu ya, mereka pengungkapan aja mungkin maksudnya kepada Yesus, maka ditetapkanlah Natal 25 Desember ini sebagai peringatan gitu kan. Jadi tradisi tapi kebablasan tradisi itu sehingga menetapkan tanggal lahirnya, padahal tanggal lahir itu kan tidak tertulis gitu. Yang masalahnya itu kalau kita menghormati tokoh-tokoh itu nggak masalah sih bagi saya ya. Kita jangankan tokoh ya, orang tua pun kita hormati gitu kan, seperti itu. kakek buyut saya hormati, kan wajar saja. Apalagi tokoh seperti Yesus, baginda Rasulullah kita hormati, nggak masalah. Cuman penetapan tanggal ini yang bahaya gitu kan, yang bahaya ini kita mengadakan sesuatu yang memang tidak benar gitu kan. Kalau kita memperingati atau menghormati, benar nggak? Benar. Tetapi kalau sudah ditentukan tanggalnya itu benar tidak? Tidak benar. Jadi tidak boleh kebenaran ini dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau benar ya benar, kalau tidak benar ya benar. Tidak boleh dicampur adukan gitu kan, sampai ada budaya tentang Santa apa gitu kan, seperti apalagi ya begitulah ya. Jadi kalau mau jalan kebenarannya benar saja gitu, jangan dicampur adukan kebenaran itu. Jadinya kalau kebenaran dicampur dengan ketidakbenaran itu kan jadinya sesat gitu kan, jadi tidak jelas gitu. Jadi saya sih mengatakan demikian. Jadi kalau mau memperingati atau mengingat tokoh itu, siapapun tokoh, silakan aja, cuman jangan tadi itu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan gitu. Itu aja, mungkin lanjut. Silakan Bang. Pak Martin. Tapi Pak Martin ini enggak ini. Setuju saja. Setuju saya sama Bang Bal. Oh, cerdas Bang. Emang Bang Bal ini cerdas Bang. Coba. Dibaca coba namanya Bang. Dengan siapa dia biasa diskusi kan? Iya betul. Makanya dia coba dibaca baik-baik namanya. Baal anak baik ya. Oh iya betul. Baal anak baik. Baik dia Bang. Kalau baik, tentu dia jujur. Ya betul nggak Baal? Iya kan? Betul. Iya kan kembali ke tadi. Ya kembali kepada tadi peringatan ya. Namanya peringatan itu tidak harus tahun sekali kan, kita mengingat tokoh siapapun, ingat Tuhan, ingat siapapun ya. Kalau bisa tiap hari kita ingat, tiap detik, setiap bernapas kita nih ingat. Makanya di Islam ini selalu diajarkan berzikir dalam kondisi apapun, berzikir dalam lisan. Kalau tidak bisa dalam lisan, dengan kondisi yang kita dalam hati, selalu mengingat Allah, Allah, astagfirullah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu terus kita memang mengingat Allah. Jangan dibuat ritualnya itu mengingat Tuhan ini 1 tahun sekali. Baru dibuat ditentukan lagi biar kompak. Bukan begitu Tuhan mau. Oh lebih, kalau mengingat aku, ingatlah seterusnya. Kalau mau minta, mintalah kepada aku. Dia bilang, aku maha kaya, kau minta kepada aku. Maka Tuhan ini menganggap manusia ini sombong kalau tidak mengingat dia, tidak meminta kepada dia, terutama meminta. Mintalah kepada aku loh. Kalau kau tidak meminta, aku ini sombong katanya Tuhan. Kau manusia sombong. Aku ini maha kaya, maka mintalah. Inilah maksud saya, dalam memperingati itu tidak perlu dibatasi waktu kapan. Tiap hari. Ya, makanya di dalam Islam selalu dikatakan berzikirlah ya, lisanmu, hatimu selalu berzikir. Kalau kondisinya kita tidak
tidak kondisional ya. Berzikir itu mengingat Allah ya, memuji Allah, mengingat Allah gitu, bertasbih gitu. Itu kalau tidak bisa dengan lisan, kita ada lagi ngobrol dengan teman-teman, lisan tentu lisan kita tidak bisa ya, tapi dalam hati kita tetap berzikir mengingat Allah gitu. Makanya umat Islam ini pasti cerdas-cerdas karena dia dibimbing oleh Allah langsung. Oh, Masya Allah, Mahadewa. Kenapa Bunda Mila sama nih, curiga nih, ada main belakang ini. Alah, aku dicuekin dari tadi, akhirnya naikin diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, ada gurunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku mau turun dulu ya host, maaf bos, ada gurunda-gurunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi di mute. Nah, kemana kau? Habir. Ya di mute lah, Nggak, nanti saya. Silakan Bang Kris. Oke, sedikit lagi Bang Juma izin sana, saya kan biasa orang penting, saya berpikir 5 menit lagi saya turun karena saya ini kan orang penting, pasti jam-jam begitu saya akan ini. Saya Bang Juma izin, ini usulan saya tadi ini, saya maaf di belakang Bang Juma saya mengatakan Bang Dalbo, saya bilang sampaikan ke Bang Juma, ke Ustadz Alif, Uniri, Pak dan lain-lain lah ya, debater Muslim, ke Bang Dewa ini. Saya ini tokoh-tokoh ini debater Muslim ini saya benci benar gitu ya. Bencinya apa dia bilang? Setiap naik komal mu'alaf, setiap naik komal mu'alaf. Kan mereka sudah minoritas, kenapa dimu'alafkan terus, dia bilang kan gitu. Usul saya, izin ya, usul saya nih cuman usul ya kan, kalau mereka sudah minoritas mu'alaf kan punah, nanti punah seperti di luar negeri punah. Nah kan kasihan kan, di bawah ada yang tapping, janganlah katanya dimu'alafkan, semua hiburan untuk hari libur kan gitu. Nah kalau usul saya begini, kalau mau mu'alaf gitu kan, Bang Juma naik mu'alaf, Bang Juma naik mu'alaf. Kalau bisa sih kalau ada yang mu'alaf dicek dulu KTP-nya gitu. Kalau yang Kristen ini yang mau mu'alaf dipending dulu gitu. Kalau mau masuk usul nih, maaf ya Bang Juma, dipending dulu, kecuali yang Hindu, Buddha atau yang lain lah istilahnya. Begitu Bang Juma, silahkan dilanjut dengan yang lain, saya mute. Iya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dapat wabarakatuh. auranya bagus sekali nih hari ini, beneran. Saya baru naik, Bang Zuma naik juga, berarti kita sehati nih Bang Zuma, beneran. Insya Allah. Bang Dalbo jangan ikutan ya. Siap. Gimana tadi? Gue jaga gawang aja. Pak Martin, Lanjut. pertanyaannya ini mumpung ada guru kami bisa menjelaskan lebih detail lagi. Silakan. Ya Masalah teman-teman. Natalan. Atau Bang Zuma dulu lah narasinya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim junjungan kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliau kemudian kita sebagai manusia bisa menapaki hidup ini untuk mencari kebenaran itu, sehingga kita bisa membedakan objek, membedakan bentuk, membedakan gambar, warna, baik, benar, salah, jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ayat yang digunakan oleh saudara-saudara kita Muslim untuk berseberangan dengan apa yang kita lakukan sebentar lagi terkait dengan hari Mu'allaf, yaitu surah Al-Maidah ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada hal apa orang beriman ini disuruh oleh Allah? Orang beriman karena dianggap berakal, maka yang diseru untuk menegakkan keadilan adalah orang-orang yang berakal, yaitu orang yang beriman. Kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Jadilah kamu penegak kebenaran. Jadi kebenaran itu diminta oleh Allah untuk ditegakkan. Jangan dikaburkan. Jangan dihilangkan. Jangan oleh karena takut kepada manusia kemudian keadilan itu tidak ditegakkan, kebenaran itu kemudian tidak ditegakkan.
Padahal perintah Allah justru di ayat itu seruannya kepada orang-orang beriman agar menegakkan kebenaran. Hak, batil. Jangan sembunyi di balik ketakutan, kekhawatiran hal-hal yang khurafat. Disebabkan karena kita ini bukan seorang bayi yang tidak mengerti keadaan. Kita membaca kemudian gerakan-gerakan di bawah tanah musuh-musuh Islam, rancangan mereka, program mereka, apa yang mereka susun siang dan malam sebagai target mereka untuk memurtadkan umat Islam. Kita tahu itu, kita paham betul. Tetapi kemudian kita mundur dari menegakkan kebenaran itu karena Allah. Padahal Allah mengatakan, jadilah saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Itu. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi penegak kebenaran karena Allah. Bukan karena pesanan. Bukan karena tekanan. Bukan. Benar-benar mati pun, nyawa pun kita serahkan kepada Allah demi untuk menegakkan yang hak. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan. Memang betul. Tidak boleh kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang yang karena kita beda akidah, kita tidak adil. Tapi dalam hal ini tidak berbicara mengenai adil tidak adilnya. Karena kita tidak mengadili. Kita tidak sedang mengeksekusi. Justru karena kita ingin berlaku adil, maka ketika terjadi kemungkaran di atas muka bumi di hadapan kita sendiri, maka kita sebagai seorang mukmin harus tampil untuk menegakkan kebenaran itu demi untuk menghancurkan kemungkaran dan kebatilan. Kenapa jadi pengecut? Allah sendiri yang mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu. Jangan kamu tidak adil karena kamu benci, maka membuat kamu tidak adil. Nah, sekarang begini. Ketika ada orang berjalan di tepi jurang, kita tahu itu membahayakan dirinya. Kita paham, kita ngerti. Apakah dia musuh? Apakah dia keluarga, sanak keluarga, teman, sahabat? Ketika orang itu terancam jatuh ke jurang, sebagai orang yang berakal sehat, diingatkan toh. Jangan didiamin, jangan dibiarkan. Lawang mereka, jelas sekali kita punya PR dari Allah. Kita nggak boleh diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sungguh aku mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kepada siapa? Alam semesta. Jadi ketika ada kemungkaran, jangan diam. Jangan terlalu banyak khawatir tentang kebenaran. Hak katakan hak. Belum lagi ayat lain mengatakan, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nasira. Ini kata Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memberi peringatan kepada seluruh alam. Sudah ada kemaksiatan, kok kita tinggal diam? Malah jadi takut. Pejuang itu jangan setengah-setengah. Sekali takbir jangan mundur sebelum menang. Menang dulu. Jangan cuma modal congor. Giliran musuh di depan, sembunyi, ngumpet. Aku tidak ingin menyakiti hati saudara-saudara kita meski berat. Jadi ngapain selama ini keluar-keluar siang malam ngapain? Ngapain kita kemudian dari lorong ke lorong, dari gunung, dari lembah, dari desa, dari kota? Ngapain? Coba apa yang kita cari? Popularitas. Ingin populer, ingin dikenal. Udah bukan zamannya lagi. Mereka sudah mengambil langkah 1000 untuk menghujat Islam, menistakan Islam,
untuk melakukan satu tipuan-tipuan. Mereka sudah langkah 1000. Kita juga baru bangun kok tadi pagi. Tolong sudah menjaga kemudian hati mereka. Jangan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Lawang kita tinggal diam kok. Jadi kenapa jadi lontong sayur? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Itu perintah kemudian dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana perasaan kita ketika dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ji'tum sayyi'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Andau anda'u lirrahmani walada. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Hampir saja langit terpecah, bumi terbelah. Lawang tiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah turun ke bumi jadi manusia. Setelah jadi manusia mati dikutuk dan seterusnya. Kita sendiri yang berhadapan langsung dengan orang-orang ini. Jadi kita harus tetap tegak untuk mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari mu'allab sedunia. Itu harus terus digaungkan. Harus digaungkan. Ya, jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang tidak setuju, silakan aja. Itu pandangan mereka. Silakan aja, itu pendapat mereka, kita hargai. Tapi yang pasti, kita yang tidak mau kemudian mengambil resiko besar ketika murka Allah itu datang, bencana ada di mana-mana, kita jangan menutup mata bahwa ancaman Allah itu pasti ada. Bencana yang ada tentu tidak lepas dari campur tangan Allah. Musibah yang datang tentu berupa peringatan kepada kita. Kenapa senantiasa wilayah-wilayah yang notabene-nya sebagai wilayah Muslim itu senantiasa kena musibah? Mungkin itu teguran. Kamu Muslim, tapi kamu membiarkan saja orang mengajarkan aku punya anak. Kamu tidak mengambil tindakan apa kek? Kasih sesuatu ungkapan atau kalimat atau ucapan yang menyadarkan mereka. Paling tidak kamu membuat aksi, pernyataan sikap, pencipta langit dan bumi itu tidak punya anak. Betul-betul kamu buktikan apa tindakanmu. Ketika orang yang kau hadapi, tetanggamu memperingati hari aku lahir jadi manusia. Aku lahir jadi manusia dan manusia itu adalah aku sendiri. Aku melahirkan diriku sendiri. Paling tidak, ya murka aku itu bisa sedikit kerem dengan kau melakukan sebuah tindakan. Jangan malah berkongko-kongko dengan mereka. Setelah datang musibah bertubi-tubi di setiap momentum yang sama, di setiap tahunnya, matamu belum terbuka, hatimu masih tertutup hanya oleh karena takut sesuatu. Jangan. Katakan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Takut ada perpecahan, takut ada sesuatu yang kemudian kamu khawatirkan. Kamu nggak takut kepada aku, kamu takut kepada manusia. Ya, silakan aja kalau cuman itu level imannya.
Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian, saya membaca 2 data sebelum saya serahkan. Di dalam Lukas 3 nomor 38 dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Allah di sini tentu merujuk kepada umat Islam punya Tuhan. Makanya mereka mengatakan Allah itu bukan nama tapi gelar. Kenapa dia mengatakan itu gelar? Supaya tak ketahuan kali kalau itu berasal dari Quran. Lalu kemudian Roma 1 nomor 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhannya saudara kita Kristen itu bernama Yesus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Al-Quran mengatakan laqad ji'tum say'an iddah. Hampir saja kemudian langit pecah. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tansaqqul arda wa tahirrul jibalu hadda. Hampir saja. Oleh karena ucapan mereka itu kalau Allah itu punya anak, dan itu adalah sebuah kemungkaran kata Allah. Ada kemungkaran yang nyata di depan mata yang menghadapi senantiasa adalah kita setiap saat. Pada saat momentum untuk menolakkan kemungkaran itu, kita malah mengatakan saya tidak setuju. Ya sudah, kalau Anda tidak setuju cuman ada 2 pilihan, setuju atau tidak setuju. Saya mengatakan saya tidak setuju Allah punya anak. Berarti Anda ada di sebelah. Bersebelahan kita kan? Berseberangan kita kan? Karena cuma hanya ada 2 pilihan. Allah punya anak. Bang Suma tidak setuju. Yang berseberangan dengan Bang Suma berarti saya ulang lagi, hanya ada 2. Saya tidak setuju Allah punya anak. Kalau yang tidak setuju Allah punya anak. Saya tidak Gaungkan setuju terus. Allah punya anak. Kalau ada yang membantai ini, berarti mereka setuju. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ya jangan pilih hari itu dong lah. Hari itu mereka melakukan itu, masa pindah ke hari yang lain? Itu namanya pengecup. Itu namanya pengecup. Dia melakukan hari itu, kenapa mesti pilih hari lain? Hari itu yang ternoda, hari itu yang kemudian mereka merusak tatanan kekudusan pencipta langit dan bumi. Kenapa kita mau lari? Ya sama aja, mending gak usah diperingatin kalau cari hari lain. Mending tidur. Ya, beli minyak gosok, lalu kemudian urut urut betis. Betul. Ibaratnya izin Ustaz Gurunda, silakan. Gurunda yang sangat besar, saya izin masuk. Kalau kita Syukran. perangnya istilahnya kalau ini kan perang argumen. Kasih sahabat-sahabat. Jangan ribut Kalau perangnya ini kita perangnya hari seolah-olah hari Jumat, kita diserang hari Jumat. Kita nanti kita balas serangnya hari Sabtu aja. Loh, kita serangnya hari Jumat kok, gimana Sombat? Contohnya kan seperti itu Bang Juma. Makanya saya setuju juga kalau memang mereka melakukan hal itu di tanggal yang tanggal 25, ya kita juga melakukan perlawanan di tanggal 25. Tidak mungkin kita menunda-nunda seperti itu Bang Juma. Luar biasa Bang Juma. Saya setuju Bang Juma. Cuman gini Bang Juma, izin tadi mengatakan anak Allah. Kita mungkin sedikit saya kan orang baru 2 hari di TikTok, jadi saya ini banyak bertanya kan bahwa Yesus ini anak Allah karena dia datang dari Allah, katanya kan begitu ya. Tetapi saya ingat kalau mereka mengatakan demikian, tolak ukurnya bahwa anak Allah ini karena dia Yesus datang dari Allah, loh berarti saya khawatir gini, saya ini besok lusa dituhankan oleh mereka atau umat Islam dituhankan oleh mereka. Karena kan kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan kita. Kan seperti itu ya, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Jadi kita ini dari Allah gitu ya, dan milik Allah. Takutnya Bang Juma lama-lama, maaf ya Bang Juma ini kan terkenal gitu kan, cerdas, cermat gitu ya, bijaksana, bijaksana. Takutnya Bang Juma dituhankan, kan Bang Juma juga datang dari Allah gitu. Luar biasa di Bang Juma. Tolong ditanggapi tentang tadi itu Bang Juma, silahkan. Makasih. Masya Allah ya. Jadi setiap beliau ini ngomong, saya pasti lagi baca chat. Jadi
separuh lubang hidung saya tidak paham apa yang dikatakannya teman-teman sekalian. Bikin emosi ya Gurunda, bikin emosi. Soal beliau mengatakan baru 2 hari di TikTok. Ya, sementara saya belum cukup 2 jam pun. Baru 29 menit saya di sini. Iya, iya Bang Juma. Ya silakan Bang Juma. Ya kita kan datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oh berarti Bang Juma ini umat Islam, terutama Bang Juma ini anak Allah nih, jangan disembah juga. Tadi tanggal 25 Desember dirayakan hari Juma sedunia. Bahaya ini, bahaya tuh bilang ini. Silakan Bang Juma lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu semuanya berasal dari Allah. Keluar dari Allah maksudnya itu istilah-istilah dari sebelah. Yang pasti semuanya kita ini itu ciptaan. Semua dicipta, semua berasal dari Allah. Dan semuanya kembali kepada Allah. Mau dia orang kafir, mau dia orang beriman. Semua kita tak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang bisa kabur. Nanti misalnya di padang mahsyar, aduh kamu akan ke neraka ya. Kabur dia, cari alam lain gitu. Cari Tuhan Apa lain. sih Bang Dalbo? Tuh Bang Zuma dikasih 10.000 tuh. Masya Allah. Keren. Barakallah. Saya mau Jadi tambah lagi. Soalnya maaf Bang Zuma. Siap. Soalnya apa saya bilang begitu? Karena saya sangat bersyukur sekali masih ada orang-orang seperti Bang Zuma. Masya Allah. Itu kita Masya Allah. Berikan Saya mau kebenaran. di tangan. Masya Allah. Lanjut. Bang Zuma. Tapi Bunda Mila, maaf, Bunda Mila ini termasuk sudah masuk dalam list oten-oten loh Bang Bunda Mila. Karena Bunda Mila ini adalah satu enggak, artinya gini Bang, penilaian mereka nih. Kelihatan kalau kita kan melihat bagaimana Bunda Mila ini ikut berpartisipasi ya, memberi kontribusi dalam perjuangan Islam ini bersama-sama kita dalam satu barisan. Tetapi dalam catatan Oten ini Bunda Mila ini adalah salah satu penghambat bagi mereka katanya. Wah, ini bahaya katanya. Makanya banyak piti-piti atau apa-apa tentang menjelekan tentang Bunda Mila, ada sudah mulai muncul seperti itu karena dia hambatan itu dari sisi Oten. Lanjut Bunda juga. Bang Baal, Ya, urusan Bang ini Bal. lagu karaoke, Black Label. Kenapa saya mesti takut? Iya Bang Bal. Ya Bang, silakan Bang. Soal anak Allah Bang tadi. Zuma ini kan Black Label. Tunggu dulu. Bang Zuma kan Black Label. Bang Zuma pasti melindungi saya. Benar nggak Bang Zuma? Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Iya bunda. kita nggak perlu takut. Kita tuh siap siaga. Kapan aja, di mana aja. Bon pulang. Selesai urusan. Oke. Pun, singa. Ya. Pun, singa. Bercanda. Oke lanjut Guru. Maaf bercanda. Ya, Ya Bang mungkin Zuma, mau saya izin- ditanggapi oleh saudara Martin. saya izin menanggapi soal anak Allah. Yang kami pahami soal perkataan atau kalimat anak Allah ini, yang kami pahami itu bahasa kiasan. Itu yang melambangkan hubungan kedekatan Yesus dengan Bapaknya atau dengan Allah itu. Jadi bukan makna secara biologis. Jadi yang ada dalam pikiran kami itu kami paham bahwa itu bahasa kiasan. Dan kami mengerti itu. Kemudian kalau ada pikiran lain yang di luar itu, ya jangan kami yang disalahkan. Karena kami memahami Allah itu, kami memahami itu hubungan kedekatan seperti bapak dan anak. Jadi kalau ada yang pikiran di luar itu, ya jangan kami yang disalahkan lah. Oke. Sedikit Bang Martin ya, tadi mau koreksi koreksi mungkin poinnya bukan di sana gitu kan, karena kita ini datang dari Allah gitu kan, dan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti tadi dalam Islam ini pasti mengatakan gitu. Memang kalau dalam pengertian Kristen ini adalah disebut anak Allah, termasuk Yesus kata datang dari Allah maka anak Allah. Tapi pengertian anak-anak Allah ini adalah orang yang dekat dengan Allah, itu nggak masalah ya. Cuman yang jadi masalah saya takutnya tuh Bang Juma dijadikan Tuhan oleh Kristen kan, bahaya, tambah banyak Kristen Tuhannya. Begitu Tuhannya itu yang kita angkat. Silakan Bang Juma, maaf saya potong, lanjut. Boleh saja, yang penting datanya lengkap, datanya riwayat perjalanannya dari awal kelahiran sampai diangkat lagi ke surga sama seperti Yesus, boleh itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Iya. Jadi sudah dijawab ya Bang Baal. Kalau misalnya saya itu lahir sama seperti Yesus, saya pun akan dituhankan. Artinya lemah. Konsep ketuhanan itu lemah. Ketika ada yang kembar, maka
itu bisa jadi dituhankan juga. Padahal di dalam kitabnya ada juga yang disalib. Pada masa Sodom dan Gomora itu ada juga yang disalib dan dianggap Tuhan juga di sana. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Jadi gini Bung, ketika saudara mencoba menerasikan bahwa Yesus sebagai anak Allah, anak Tuhan, itu hanya sebagai perumpamaan saja. Ya, mungkin Anda sedang ingin mencoba untuk mengibulin orang-orang yang lemah akal. Bukan hanya sekedar sebagai anak, tetapi yang betul-betul Tuhan kalian yang turun ke bumi menjadi manusia. Dalilnya sangat jelas itu. Contoh di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 kan jelas itu. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Tuh, Tuhan Anda sendiri yang turun. Lalu di dalam Kolose 2:9, seluruh jasadnya Yesus itu adalah ilah Tuhan kalian. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal. Lalu kemudian ada istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Kemudian kalian mengatakan Yesus itu setara, sehakikat. Itu bukti. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memaknai anak Allah sama seperti umat Islam itu juga memaknai istilah kekasih Allah. Hamba Allah, abdi Allah. Namun di sekelompok tertentu bagi Yahudi ada yang salah memahami itu. Itulah yang disebut kaum-kaum yang zalim. Orang-orang yang sesat di antara mereka. Padahal di dalam kitab Amsal 3 nomor 11-12 yang dimaksud anak Tuhan adalah manusia yang tekun mendengarkan dan mempraktekkan didikan Tuhan sama seperti seorang ayah yang sedang menuntun anak-anaknya untuk tunduk kepada didikannya. Itu yang dimaksud. Akulah bapakmu. Maksudnya apa itu? Akulah penciptamu yang menuntun, yang menyapih engkau agar engkau menjadi hamba yang betul, yang benar. Bukan berarti anak dalam arti kata dia ini juga Tuhan. Karena dia adalah anak Tuhan. Sedangkan yang dimaknai oleh saudara Kristen yaitu Yesus dituhankan karena dia anak Tuhan. Anak kambing ya kambing, anak sapi ya sapi, anak kodok ya kodok, anak orang ya orang, anak Tuhan ya Tuhan. Itu. Maka Yesus bagi saudara ya Tuhan. Sama seperti Krishna, sama seperti Atis, sama seperti Horus, sama seperti Hermes, sama. Maka Yesus pun dianggap setara dengan dewa-dewa tersebut. Inilah yang muncul di agama saudara. Kenapa kalian ditendang dari rumah ibadahnya orang Yahudi? Karena kalian memiliki konsep paganisme, Tuhan atau dewa turun ke bumi menjadi makhluk. Nah, itu tidak disifati ajaran para nabi, itu enggak. Nah, sekarang Anda mengatakan, oh bukan, Anda jangan salah paham. Kami mengatakan itu anak, bukan berarti dia itu adalah Tuhan sendiri, bukan. Tapi anak itu cuma istilah doang. Oh enggak bisa. Karena pada prakteknya di gereja kalian menyembah si anak. Artinya tidak mungkin Kristen mau mengatakan Tuhan mereka dua. Apalagi tiga. Pasti satu. Maka dengan demikian, ya Anda sama seperti meludah ke atas jatuhnya di jidat sendiri. Anda mengatakan anak saja itu bukan Tuhan. Faktanya Anda menuhankan. Bahkan menghakikatkan Yesus dengan Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, ya Anda malu mengakui bahwa Kristen itu adalah agama paganisme. Karena memiliki banyak Tuhan. Anda ingin mengatakan satu Tuhan. Yang mana satu Tuhan itu? Bapa, gimana dengan Yesus? Oh itu inkarnasinya. Ya sama doang. Artinya Tuhan Anda banyak. Kenapa? Karena tidak ada ungkapan hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Atau satu-satunya Tuhan yaitu Roh Kudus. Atau satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Ketika satu-satunya Tuhan adalah Bapa, Yesus ikut. Roh Kudus ikut. Nah, ini yang perlu saudara pahami bahwa sudah bukan zamannya lagi berpura-pura bertuhankan satu, sedangkan semua orang sudah pada tahu Kristen bukan satu Tuhannya. Minimal 3 Tuhan Kristen itu. Jadi bukan lagi zamannya mengatakan Tuhan kami satu kok, cuman itu simbolis aja. Yesus itu adalah firman-Nya, terus Roh Kudus itu adalah rohnya. Ya sama doang. Kenapa? Karena roh dan juga manusia
tidak satu hakikat dengan yang disebut Khalik. Begitu Bung. Jadi sudah Ya. bersamaannya berpura-pura bertuhan satu, tapi faktanya tiga. Silakan. Iya, kalau abang mau jumlahnya 3 itu saya belum menemukan rumus bagaimana caranya menjumlahkan dua hakikat ini kemudian dikatakan 2 atau 3. Yang pertama Yesus hakikatnya daging. Kemudian dijumlahkan ditambah Bapa yang hakikatnya ilahi, yaitu sifat. Kalau ilahi kan bicara sifat karena Bapa itu bukan daging, siapapun tidak bisa melihat dan mendengarnya. Bagaimana kita menjumlahkan yang daging ini dengan yang tidak kelihatan atau yang tak terdefinisikan, tak terhingga? Itu tidak bisa dapat hasil karena rumusnya salah itu. Sesuatu yang kita jumlahkan dengan yang tak terhingga itu tidak ada rumusnya error. Yang tidak bisa dapat hasilnya itu, Bang. Oleh karena itu, jangan disetarakan dengan makhluk. Karena dia tidak bisa dibilang, dia nggak bisa dibagi, dia nggak bisa dikalikan dengan makhluk. Makanya dia berada pada ufuk yang berbeda. Iya, tapi kalau soal keilahian atau sifat-sifatnya, sifat-sifat Bapa ada pada Yesus yang dinyatakan oleh Yesus. Bapa itu tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar. Tetapi akulah, Yesuslah yang menyatakan, membuat dia menjadi nyata, kelihatan sifat-sifatnya. Salah Anda memahami itu, Bung. Ketika Ada dikatakan, iya, Yohanes 1:18 Anda salah memahami. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa mendengarkan Allah. Namun Yesus yang ada dalam pangkuannya lah yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Yang menjelaskan. Mengeksegesis. Memberikan penafsiran. Apa tafsiran Yesus setelahnya? Bapa itu memang gak bisa dilihat. Cukup kau lihat saya aja deh. Kau tidak akan pernah sanggup melihat Bapa. Percuma aja kau minta mana Bapa itu. Pret. Mana bisa kita melihat Bapa? Gak bisa. Maka kamu ketika ingin mengenal Allah, cukup kenali aku aja. Kenali aku. Karena ucapanku adalah ucapan Allah. Pekerjaanku adalah pekerjaan Allah. Siapa yang mendengarkan perkataanku, itu sama halnya mendengarkan perkataan Allah. Siapa yang kemudian mengasihi aku sama mengasihi Allah. Menerima aku sama halnya menerima Allah. Tetapi lawang jangan gila dong. Meskipun begitu aku ini bukan Allah. Aku ini duta, aku ini utusan. Siapanya aku ini? Aku hanya seenggok manusia, berdaging sama seperti kalian. Cuman aku ini kebetulan aja ditunjuk sebagai duta perwakilan perantara antara Tuhan dengan kalian. Aku perantara. Apa yang kukatakan, apa yang difirmankan kepadaku. Apa yang kemudian aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makananku Yohanes 4:34 melakukan apa yang diperintahkan. Perkataanku Yohanes 12:49 apa yang diperintahkan. Semua yang aku lakukan atas perintah Bapa. Maka Bapa yang maha suci tidak bisa ternoda ini. Bila engkau ingin melihatnya cukup melihat aku. Bila engkau ingin mendengarnya cukup kau mendengarkan aku. Karena seluruh ucapanku percayalah itu ucapan Tuhan. Seluruh pekerjaanku percayalah itu pekerjaan Tuhan. Tetapi aku bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa diraba. Tuhan tidak bisa kemudian dicerna seperti apa yang kita inginkan mencerna makhluk. Enggak. Maka atas keterbatasan itu, atas kelemahan kita ini, cukuplah kau tunduk, sadari Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha menyaksikan. Saksikan, persaksikan dirimu, perlihatkan dirimu, buktikan dirimu di hadapan Tuhan bahwa kau tunduk kepada perintahnya melalui perintah yang disampaikannya melalui mulutku, kata Yesus. Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi coba? Kemudian satu hal, Saudara Martin, Anda mengatakan Yesus memiliki sifat ilahi. Coba tunjukkan sepotong aja, jangan satu. Sepotong sifat ilahi Yesus itu yang mana? Silakan. Iya, dia mengajarkan ajaran kasih, Ya Allah ya Karim. memaafkan, terus perbuatan-perbuatannya. Ya itu tadi Yesus mengatakan di Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Masa enggak ngeh?
Masa kita nggak ngeh? Percuma kita jalan dengan kepala. Kita nggak ngeh. Yesus mempersaksikan bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi tentang aku. Apa saksi pekerjaan itu? Aku bisa bangkit dari kematian. Yesus pelakunya. Aku bisa membuat dia berjalan di atas pundakku meskipun aku ini hanya sebuah air. Dia jalan di atasku. Yesus yang melakukannya. Aku buta. Aku tidak pernah melihat dari kecil. Dari lahir bahkan. Tapi sekarang aku bisa melihat. Yesus yang melakukan. Aku kaki. Namaku kaki. Dicipta untuk menopang manusia berjalan berdiri. Dulu dari lahir aku tidak pernah berjalan. Lumpuh aku ini. Yesus yang melakukan. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, air menahan tubuh Yesus tidak tenggelam, mata bisa melihat objek warna, bentuk dan seterusnya, kaki bisa menapaki punggung bumi, itu hanya sekedar bersaksi semuanya bahwa Yesus itu bukan dukun, Yesus bukan tukang sihir, Yesus itu bukan penjahat, bukan setan, tetapi dia manusia mulia, utusan pencipta yang maha kuasa, yang serba bisa. Sederhana kok itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa kesaksian itu? Semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu sekarang yang bersaksi. Dengarkan kesaksiannya. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh 100% adalah utusan pencipta langit dan bumi. Lawang diimani sebagai Mesias doang. Jangan lebih. Seperti itu, Bung. Kalau mujizat itu kan banyak nabi yang melakukan kan. Tapi yang cuma satu yang tidak pernah melakukan dosa itu cuma Yesus saja. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab kan. Tidak pernah melakukan dosa. Dan yang tidak punya, atau yang tidak pernah melakukan dosa ini ya apa? Kalau manusia pasti melakukan dosa. Malaikat saja melawan Tuhan. Saudara, saya mohon kepada saudara, tolong tunjukkan seekor kucing melakukan dosa, itu dosa apa? Kucing aja dulu. Kucing yang ada di rumah Anda itu pernah melakukan dosa apa? Ya kalau dia mencuri ikan di... Itu dosa. Coba tunjukkan dalilnya. Barang siapa kucing mencuri ikan, dosa. Coba. Tapi hanya dia tidak diberi akal, makanya dia tidak dihitung. Nah, sekarang Anda yang diberi akal. Yesus Anda katakan tidak berdosa. Dia jadi Tuhan karena tidak berdosa. Anda ingin menyepelekan tangannya, kakinya, lehernya, matanya, belum lagi sifatnya, ngantuk, lemah, lapar, ketakutan, was-was. Belum lagi keadaannya, kecil, imut. Itu hanya gara-gara tidak berdosa. Padahal kalau Anda jeli, Anda coba tengok Yohanes 3 nomor 13. Bukankah itu dosa besar? Berbohong. Yesus telah melakukan kebohongan yang nyata di situ. Apa itu? Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus yang telah turun dari surga. Apakah ini betul? Ya. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Elia yang lebih dulu masuk surga? Bukankah ini kebohongan? Bukankah kebohongan itu dosa? Keluaran 20, jangan kau berbohong, jangan kau berdusta. Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga. Lah Henok dan Elia kemana, Cak Ayu? Bohong. Bohong ini. Belum lagi dia mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maria mencuri apa? Maria merampok apa? Bukankah Maria lebih dulu daripada? Hah? Harus dipahami dulu ayatnya. Iya, harus Anda pahami. Tetapi setelah Anda pahami, harus punya solusi supaya Anda tetap dianggap keren. Mati akal, mutiara hilang. Cari, coba Anda pahami dalilnya dulu. Yohanes 3 nomor 13. Mau dari data nomor 1 sampai seterusnya, silakan. Coba pahamkan kepada saya. Ini dusta atau bukan ini pernyataan si saudara Yesus ini? Sebentar. Yohanes 3:13. Iya.
Gimana, sudah paham? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Betul itu? Bohong dia kan? 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Apa Yesus perlu penetaran P4 dulu? Supaya dia tidak ngadi-ngadi melakukan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi jangan mengatakan Yesus itu manusia yang tidak pernah berdosa. Dia pembohong kalau dalil itu betul. Tapi saya rasa tidak, Yesus itu orang suci. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi masalah kita ada di kitab kita ini. Ada di penulis buku Wahyu ini. Kok bisa dia melontarkan sebuah kalimat menuduh Yesus mengatakan itu? Sementara di 2 Raja-Raja 2:11 Elia lebih dulu naik ke surga. Ya, saya kira begitu saudara. Jadi tak ada sisi keilahian Yesus. Pada saat Anda mengatakan dia tidak berdosa, dia tidak berdosa sebagai manusia. Yang Anda bisa lihat adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia suci, maka dia punya sisi keilahian. Coba Anda lihat mulai dari Anda tahu siapa Yesus, keluar dari rahim ibunya, ngeden ibunya, ketepak, minum cucu dan seterusnya. Oh, sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang Anda bisa nilai dia suci adalah aspek manusia kan. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berdusta katanya, dia tidak pernah mengambil keledai orang katanya, dia tidak pernah memanggil orang yang melahirkannya dengan panggilan hai perempuan katanya, dia tidak pernah mengatakan tidak ada seorang yang lahir sebelum aku selain perampok dan pencuri katanya. Ya, Anda melihat, oh dia suci, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah nyakitin orang, dia tidak pernah mengatain orang bodoh, jahil dan seterusnya, dia tidak pernah menghardi orang dengan mengatakan, hei iblis, dia tidak pernah mengatai orang, hei keturunan ular beludak, hei celakalah engkau, terkutuklah engkau pohon ara, nggak pernah, anggaplah itu semua. Dia adalah suci, tapi rangkuman dari kesuciannya itu adalah kesucian sebagai seorang manusia. Lalu mana sisi ketuhanannya? Yang kita cari sisi ketuhanan, sisi keilahian yang maha suci, maha perkasa, maha pencipta, maha sempurna. Mana itu? Mana? Ada? Tak ada. Maka level yang Yesus tawarkan kepada manusia berakal, you mau hidup kekal, ya mau. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Kelar perkara. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Itu titik yang paling tertinggi. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang aku maksud itu adalah Yesus, seorang perantara dari Tuhan kepada manusia yang melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai. Kelar perkara. Gampang kok. Gampang. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang telah menebus mereka. Jadi bukan Yesus. Yesus itu cuma perantara. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma perantara. Nabi Musa cuma perantara. Daud cuma perantara. Semua itu adalah karya ilahi melalui ciptaan-ciptaan mulianya, termasuk Yesus alaihi salam. Kenapa Kristen ngebet kali kemudian harus Yesus Tuhan? Harus Yesus ini adalah Tuhan Maha Kuasa. Kenapa? Karena Kristen ini diusung dari barat Roma Athena, yang sebelum Kristen lahir, mereka memang sudah menganut ajaran seperti itu. Apa itu? Dewa Agnostos Theos turun ke bumi menjadi manusia sakti mandraguna kayak siapa? Kayak
Samson, kayak Gedeon, kayak Mitras, kayak Hercules, kayak Zeus, kayak Krishna, tambah lagi satu Yesus. Nah itu ajaran seperti itu sudah jauh sebelum Yesua ada di Yerusalem. Pemahaman-pemahaman di luar dari pengajaran keturunan Nabi Abraham memang sudah kayak begitu mereka. Makanya digelari di dalam Ulangan 13 itu dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Karena memang dari zaman dulu agama tertua itu apa? Kalau nggak salah Hindu kan? Itu sudah dianut tuh, bagaimana Krishna, bagaimana Brahma yang adalah ruh turun ke bumi berupa daging yang adalah Krishna, lalu kemudian kembali lagi di pribadi yang terakhir menjadi Shiva. Sama kan? Brahma, Bapa, roh, turun ke bumi jadi Yesus daging, lalu kemudian utusan terakhir roh kebenaran Shiva, lagi-lagi roh. Sama. Makanya Trimurti dan Trinitas itu mirip dia. Kenapa? Karena sejatinya agama Kristen itu lahir di situ. Sinkretisme namanya. Ajaran Yahudi yang satu Tuhan dikawinkan dengan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Nah, makanya katanya dari Yerusalem, dari Yahudi. Yahudi ngakui nggak? Tidak kan? Tidak diakui. Nah itu permasalahannya ada di situ saudaraku. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab saudara. Tolong dicermati lagi pernyataan saudara tadi bahwa Yesus memiliki sisi keilahian. Saya katakan sedikit pun tak ada. Apapun yang Anda katakan itu hanya sisi kemanusiaan yang diberi kemudian wahyu, diberi mukjizat oleh pencipta langit dan bumi yang memuliakan beliau. Kami juga umat Islam memuliakan beliau. Silakan. Yesus berbohong tadi. Yang abang katakan Yesus berbohong, saya coba cari datanya. Yang pernah ke surga sebelum Yesus itu Henok dan Elia. Jadi perbedaannya, kalau Henok dan Elia ini ada yang menjemput pakai kereta, kalau Elia pakai kereta apa namanya. Sedangkan Yesus atas kuasanya sendiri dia naik ke surga. Itu perbedaannya, Bang. Kalau Henok dan Elia ada yang menjemput. Saudaraku. Yesus, ya. Jadi Yesus tidak berbohong. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak berbohong karena ada yang menjemput, ada yang pakai taksi, ada yang pakai gerobak, ada yang naik kuda, ada yang terbang sendiri, itu makanya saya bilang pelajari supaya Anda bisa berkelit. Baca datanya supaya Anda punya jurus kodok makan tempurung. Silakan. Ini sekarang Anda mengatakan oh itu dijemput. Anda salah. Coba Anda lihat di Lukas 22 nomor 43-44. Kan Yesus berdoa itu kan. Bapak, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka kehendak. Kalau di film tuh bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ada musik pengantar itu. Dang 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 dang. Jadi orang pada jantungnya berdetak. Apa yang terjadi? Ketepak kehendak bapaknya apa? Langsung bunyi. Maka malaikat turun dari langit kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang turun, yang menetes ke tanah. Kan itu malaikat ini apa tujuannya turun? Mengangkat, menatang Yesus di kakinya, di tangannya, agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Oh tidak, langsung Anda keliru menafsirkan. Terus tafsirannya apa? Yesus diberi kekuatan oleh malaikat supaya apa? Supaya dia diantar ke mana? Ke tiang salib. Pret. Anda baca Yohanes 19 nomor 30, saya aja miris baca dalil itu. Dia diberi sedikit asam. Kalau asam anggur, habis itu dicicipi, langsung mati. Mana malaikatnya? Gini. Kalau malaikat menatang kaki Yesus supaya jangan terangkut pada batu, itu bukan Yesus naik ke surga. Karena kalau naik ke surga kan tidak mungkin ada batu di tengah jalan kan. Jadi itu ayatnya ke arah lain itu, bukan naik ke surga. Jadi tidak Saudara, mungkin Yesus
ke surga, ada batu di dalam, di atas. Oh, Yang saudara, giliran itu adalah perumpamaan, Anda tidak mau menerima. Itu batu maksudnya itu halangan, rintangan, beban. Itu maksudnya rintangan, menghalau di depanmu. Maka malaikat akan datang untuk supaya menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukan Yesus itu betul-betul lari kakinya kena terantuk batu, kukunya terbuka. Iya, kalau kiasannya halangan, rintangan berarti itu bukan diangkat ke surga. Kalau sudah ke surga Kata berarti siapa? tidak ada halangan, rintangan lagi. Saudaraku, ya mumpung Anda santun dalam berdiskusi, tolong dudukkan perkara ini kita telah pelan-pelan dengan menggunakan akal. Mumpung saya belum ada panggilan ke bank. Tunggu ya. Nah, jadi gini. Yesus mengatakan apa? Ini kita di luar konteks dulu. Dalam arti kata kita jangan mendudukkan diri kita sebagai siswa oleh dosen Yesus. Kita penonton nih, penyimak. Kita nonton Yesus dengan muridnya dalam kelas. Kita ngintip di jendela. Anda di jendela kanan, saya di jendela kiri. Yesus sebagai guru berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini. Kakiku akan terangkat dari bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur." Nah, kita nyimak dong. Wow, kata guru Yesus kepada muridnya di dalam Lukas 24 nomor 44, Lukas 26 nomor 24, atau Lukas 24 nomor 26, Ana lupa. Dan juga di dalam Lukas 22 nomor 22. Yesus tidak mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab Roma, di Galatia, di Efesus, di Filipina, enggak. Yesus merujuk kepada 3 referensi akurat. Yang pertama Mazmur, yang pertama Torah, yang kedua kitab nabi-nabi, yang ketiga adalah kitab Mazmur. Tak ada surah-surah perjanjian baru di situ. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab-kitab tersebut. Nah, apa yang tertulis? Iblis sudah tahu ini. Iblis klarifikasi nih kepada Yesus. Ya paman, ada tertulis tentang engkau. Apa itu? Jika engkau anak Elohim, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis begitu loh. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allah. Lah, emang kenapa? Saya ingin bukti. Kalau kamu itu betul-betul anak Tuhan, pasti Tuhanmu akan mengutus malaikatnya. Aturan kau jatuhkan kau. Jangan dong, jangan kau mencobai. Jangan kau mencobai firman Tuhan, tidak boleh. Nah, artinya Saya tangkap itu, kalau saya tangkap yang itu iblis mencoba Yesus dengan memanfaatkan dalil yang ada di perjanjian lama, dan pekerjaan iblis itu menipu. Jadi saya tidak percaya perkataan iblis itu. Nah, sekarang apakah Anda percaya bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus? Untuk semua. Semua. Tetapi iblis memanfaatkan itu. Kenapa Anda mengatakan itu untuk semua? Karena dalil itu yang saya ingat tidak mengarah kepada Yesus, tetapi dimanfaatkan iblis untuk mencoba Yesus. Kata siapa itu bukan mengarah kepada Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tetapi bukan iblis yang mengatakan itu, karena iblis memanfaatkan itu untuk mencoba Yesus. Langsung dibantah Yesus kan, jangan engkau mencoba Tuhan Allah. Bukan begini. Bukan masalah iblisnya. Kita istirahatkan iblisnya dulu. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Yesus mengatakan akan digenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab Mazmur? Iya, yang tertulis tentang dia kan, bukan. Iya, bukan tentang berarti Yesus. Oke, tentang Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang kita lihat, saya baca dari data 1-nya sampai data 16-nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yesus termasuk nggak di situ? Iya, termasuk. Alhamdulillah. Tadi saya bilang semua orang kan yang berlindung Iya, kepada termasuk Allah. Yesus kan? Iya. Oke. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allah, Tuhanku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini masuk Yesus nggak? Masuk.
Masuk, Masya Allah. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai berupa pagar dan yang tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Ini untuk Yesus atau bukan? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Termasuk Yesus. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini untuk Yesus. Termasuk Yesus. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Termasuk Yesus. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Termasuk Yesus. Ya, betul. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Termasuk Yesus. Ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Termasuk Yesus. Termasuk. Berarti Yesus jangankan disalib, kena panu pun tidak. Udah selesai. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang aku, sedangkan yang barusan abang baca ini arahnya ke semua orang, bukan ke Yesus saja. Jadi itu tidak masuk, itu tidak masuk nubuatan untuk Yesus. Lah tadi ia mengatakan termasuk siapa? Saya. Iya, kalau nubuatan untuk Yesus itu khusus buat dia, bang. Sedangkan yang barusan abang baca itu untuk semua orang yang berlindung kepada Allah, termasuk Yesus. Tapi bukan khusus untuk Yesus itu ayat itu. Tapi Ya, iblis memanfaatkan tapi itu untuk termasuk menipu. Yesus. Iya, makanya iblis memanfaatkan itu untuk menipu Yesus, kan, untuk mencobai Yesus. Iya. Maksud saya ini termasuk Yesus juga. Iya, tetapi bukan secara khusus untuk Yesus. Iya, Kalau tapi nubuatan untuk Yesus juga. Iya, untuk semua orang termasuk Yesus. Yang Berarti berlindung kepada malapetaka tidak akan menimpa Yesus. Allah. Iya, Ya sudah. Terus apa lagi yang Anda persoalkan? tapi itu kan dimanfaatkan ayat itu untuk sebenarnya berlaku kepada semua orang, tetapi iblis Iya, itu tidak jadi masalah. Kan Tuhan Iya. sudah mengatakan, tidak akan ada musibah yang menimpahmu. Mau dia iblis kek, berkongkong dengan kuda, dengan serigala, dengan buaya, biawak. Tidak akan tercederai Yesus ini sedikit pun. Betul? Ya, sekarang Ya ayat sudah. itu kan berlaku untuk semua orang yang berlindung kepada Allah. Ya sudah, sekarang siapa yang menyalib Tetapi Anda? kenapa Nggak nabi ada yang kena lain ingin. kenapa Kan nabi cuma yang lain Yesus. berlindung? Kenapa nabi yang lain berlindung kepada Allah juga, ada yang dibunuh juga? Ya, berarti berlakunya hanya kepada Tadi kan sudah sepakat berlaku kepada semua orang. Iya, sekarang Kenapa nabi yang lain- justru pertanyaan saya, Anda lebih dulu mempertanyakannya. Kita sepikiran. Lalu kenapa Zakaria? Lalu kenapa Yohanes dibantai? Kenapa? Kalau ini untuk semua orang, Ya karena ulah manusia yang Hah? iblis, seperti iblis kan? tadi katanya untuk semua orang. Giliran Yesus beda. Justru ini yang Yesus katakan tergenapi untuk aku. Berarti Yesuslah yang digenapi di sini. Udah lah, itu ayatnya jelas berlaku untuk semua orang yang berlindung Tapi kepada tapi kenapa orang lain bisa celaka? Kenapa nabi-nabi yang lain bisa dibunuh kalau begitu? Ya ulah manusia yang mengikuti perintah iblis kan? Nah, tapi kan janji Allah dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katanya untuk semua manusia. Kenapa nabi-nabi yang manusia mulia ini, yang anak-anak Tuhan ini dibunuh? Ya, malah petaka mungkin yang dimaksud itu di akhirat nanti. Di Ya dunia Allah. mungkin diperlakukan tidak adil. Saudaraku, ini Dijamin akhiratnya. ini Dijamin bukan akhiratnya. akhirat. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kok jadinya di neraka? Nah, inilah Ya, petaka tidak akan menimpamu itu tetap, walaupun didapat perlakuan tidak adil di dunia, tetap dijamin akhiratnya itu. jadi Yesus kena malapetaka atau tidak nih? Ya kalau disalib itu malah petaka lah.
Oke, saya rasa cukup untuk itu ya. Cukup ya. Masih ada Ya. pembelaan? Udah. Oke. Oke, saya balas chat dulu. Lanjut teman-teman. Ya. Oke. Gimana? Ya, lanjut. Sabar dulu ya. Selamat pagi Pak Jiwa Baru. Ya, selamat pagi, brother, host Dalbo yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya, tap-tap layar. Bang Dalbo izin itu dong follow dong. Silakan teman-teman yang di bawah belum follow Bunda Mila, silakan di follow Bunda Mila ya. Dan teman-teman yang lain juga di follow ya. Konten juga boleh lah di follow tapi jangan di ini ya, dimualafkan karena susah Dan kita cari. pengumuman tanggal 26 nanti ya. Ya siap. Tanggal 26 nanti ini ya Desember kita akan mengadakan juga kegiatan. Mungkin Bang Suma bisa hadir nantinya tanggal 26 Desember pagi jam 9 ya teman-temannya, kita kumpul di sana sebagaimana kita ini ya mensuarakan bahwa 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia, tapi kita pending, kita majukan 26. Oke, lanjut Pak Jiwa Baru. Ya, Tanggal 26 itu jam berapa, Bang? Jam 9 Bunda. Pagi ya. Pagi. Soalnya tanggal 26 itu Persatuan Ikatan Profesor Unhas Universitas Hasanuddin insya Allah akan datang di Bolangi. Mereka minta kajian di sana. Kalau malam Tapi gimana? mudah-mudahan tidak tabrakan. Kayaknya sih malam di sana deh, karena mereka nginap. Oh malam, siap. Iya. Kabar aja Gurunda, kita bisa ganti Baik, kapan baik. aja ini. Atau tergantung aja Gurunda. Begitu Enggak, mungkin Bunda Mila. Kelihatannya dosen-dosen Unhas ini malam deh, karena mereka besok tanggal 24 mereka survei lokasi, terus mereka tentukan tanggal 26-nya. Tanggal 26 karena nginap, berarti saya bawa materinya malam. Kebetulan ketua panitianya juga adalah seorang ibu, seorang mualaf gitu. Insya Allah malam kegiatannya. Jadi kalau siang tanggal 26 atau pagi bisa insya Allah. Pagi Kita lah belum upayakan. sebelum Jumat, jadi nggak ganggu ibadah juga kan. Baik. Lanjut. Oke. Silakan Pak Jiwa Baru. ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Bang Suma yang luar biasa. Yang bisa membuat orang bisa percaya apa yang dinarasikan tadi. Tapi saya sangat sayangkan di saat Bang Suma membatasi itu, kalau Tuhan yang sang sumber itu bisa menjadi manusia yang di dalam kepenuhannya, dalam badannya ada di dalam Yesus. Itu konsep yang sangat menyesatkan bagi umat manusia, sehingga kemustahilan bagi manusia, bagi Tuhan, bagi Allah untuk datang ke dunia menjadi sia-sia. Jadi menurut saya ini konsep penyesatan yang sangat keras bagi kita umat Tuhan yang percaya bahwa sang sumber itu yang tidak terhampiri itu, yang dimana eksistensinya tidak bisa dilihat, itu bisa datang ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember yang akan kita rayakan bagi umat Kristen. Ini menurut saya ini merupakan satu narasi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan iman percaya kita. Kenapa Tuhan tidak bisa datang ke dunia? Kenapa dia tidak bisa menjadi tidak bisa merasakan
Kan kalau Tuhan kan untuk merasakan apa yang dialami manusia, harusnya kan dia bisa melakukan apa saja. Maksud saya begini ya, bagaimana bisa kita membatasi kemahakuasaannya untuk dia bisa lahir oleh darah Maria? Bagaimana kita membatasi dia untuk dia dikatakan sebagai utusan? Tetapi di dalam dia itu kan ada kepenuhan Allah. Musa atau Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Memang benar. Tetapi Yohanes mengatakan tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakannya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang Bapa itu, memang kan konsep teologi Kristen kita mengakui, semua orang mungkin mengetahui bahwa Allah itu eksistensinya itu adalah memang tidak terlihat. Sifatnya itu hanya ada di dalam dirinya sendiri. Tidak diciptakan, tidak memiliki awal, tidak bergantung kepada siapapun atau apapun, untuk terus ada. Karena itu Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa bertanya kepada dia. Dan dia menjawab, aku adalah aku. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu mutlak memiliki eksistensi yang mandiri. Dalam Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya. Betul bahwa kita mengakui bahwa Allah itu memiliki eksistensi dalam hidupnya sendiri. Nah, persoalannya bagaimana manusia itu bisa mengenal dia? Bagaimana manusia itu bisa datang kepada dia? Bagaimana caranya usaha manusia untuk bisa menjangkau dia? Kalau bukan dia yang datang ke kita. Kita manusia berdosa. Kita manusia terbatas. Kita hanya ciptaan. Wajar dong dia mengetahui bahwa dia yang harus datang ke kita. Dia harus inkarnasi. Oke bang, aku sedih. Dia itu siapa yang dia? Oke, sudah? Ya, siap. Ya, saudaraku, kalau orang Yahudi tiba-tiba saja muncul di depan mereka manusia, laki-laki gagah perkasa, dengan berbagai macam kesaktian, langsung dewasa dia tidak melalui bayi. Orang Yahudi akan beriman bahwa dia adalah Melech Elohim atau malaikat Elohim. Tidak akan pernah ada di dalam benak mereka mengatakan Tuhan kami sudah turun ke bumi jadi manusia. Apalagi bayi. Tapi kalau orang Roma Athena bang, yang seperti itu makanan mereka tuh. Pemuja, namanya pemuja dewa. Kalau pemuja dewa, ada kejadian-kejadian aneh seperti itu, jangankan manusianya, air pipisnya dijadikan jimat. Kenapa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi ada di antara kamu saling mengajar satu sama yang lain tentang Tuhan, kebagaimanaan Tuhan, sebab baik besar maupun kecil mereka telah mengenal Aku. Maka Yesus bukan datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang memperkenalkan Tuhan itu kayak mana, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu maunya apa terhadap kalian. Tuhan memesan kepada kalian melalui Aku. Maka Yesus datang bagi Bani Israel, datang selayaknya Musa, selayaknya Abraham, selayaknya Yakub, selayaknya kemudian Yismael. Tuhan datang melalui hamba-hambanya yang mulia ini, untuk supaya mereka menyatakan bagaimana Tuhan menginginkan apa yang harus berlaku terhadap mereka. Bukan Tuhan turun ke bumi. Itu ajaran dewa-dewa. Contoh,
Anda baca kisah para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, 12. Bagaimana Paulus kemudian ketika sampai di Romawi, mereka seketika melihat mujizat Paulus. Apa kata mereka? Halilintar, dewa Hermes telah turun ke bumi. Data selanjutnya, maka imam dewa Zeus datang mempersembahkan lembu-lembu kepada Paulus. Coba, kenapa bisa demikian? Karena mereka memang diajarkan untuk memuja dewa, memuja dewi. Ajaran itu yang Anda anut sampai mata Anda terbelalak. Hanya gara-gara Yesus jalan di air, wah dewa. Hanya gara-gara Yesus membangkitkan Lazarus, wah dewa. Padahal pencipta langit dan bumi tidak membangkitkan satu manusia. Seluruh manusia dibangkitkan oleh pencipta. Yesus hanya membangkitkan dengan izin Allah. Dia yang jadi Tuhan. Kan lucu jadinya kita. Jadi saudara, Anda harus paham dulu antara Tuhan Sang Khalik dengan makhluk ciptaan. Kita nggak boleh membatasi Tuhan. Ingat, manusia berada pada level ciptaan. Itu manusia. Yang terbatas ruang dan waktu, itu manusia. Di ufuk yang berbeda ada yang disebut Sang Khalik, pencipta. Yang tidak mungkin kemudian terikat oleh ruang dan waktu. Relativitas waktu tidak mengikat Sang Tuhan. Kapan dia turun derajat, berarti terbatas sendiri. Tuhan turun ke dunia, berarti Tuhan jadi terbatas. Apakah mungkin Tuhan jadi terbatas? Ya tidak mungkin, karena itulah Tuhan tidak jadi manusia. Tetapi kalau saudara memaksakan Yesus adalah Tuhan, itu berarti Anda memaksakan Tuhan terbatas. Kenapa? Lihat, Yesus sebagai bayi tidak bisa pakai popok sendiri, tidak bisa menyunat dirinya sendiri, tidak bisa mensuapi dirinya sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri. Begitu dewasa, tidak makan dia lapar, tidak minum dia haus, tidak tidur dia ngantuk, tidak berdoa dia was-was. Datang malaikat ketakutan, suruh muridnya berjaga-jaga. Ini sudah dewasa ini, sudah dewasa pun terbatas. Malah ketika dia menjadi nabi, menjadi Mesias, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah loh, katanya Tuhan, terbatas dia. Kenapa Anda melantik sesuatu yang terbatas ini menjadi Tuhan? Sementara Anda sadar Tuhan itu tidak terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, kenapa Anda melantik manusia terbatas ini jadi Tuhan? Kan lucu. Bukan saya yang membatasi Tuhan, ente yang membatasi Tuhan. Kenapa? Karena ada seenggok makhluk bernama Yesus dari suku Yehuda, Anda jadikan menjadi Tuhan, di mana Anda tahu bahwa dia terbatas, tapi Anda menolaknya. Anda menerimanya sebagai Tuhan? Berarti Anda membatasi Tuhan dong. Ingat, satu pesan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lah, bukankah kau Tuhan sendiri? Aku Tuhan. Ini di tempat Tuhan nih, di singgasana Tuhan. Aku Tuhan yang satu. Aku Tuhan yang satu ini mau turun jalan-jalan ke bumi melihat apa yang terjadi dengan hamba-hambaku di bawah. Mana tahu ada yang bertengkar gara-gara Indomie, ada yang ribut gara-gara konde, ada yang marah dengan tetangganya gara-gara batas tanah. Aku pingin tahu, maka aku turun menjadi manusia dulu. Sim salabim habrakadabra, ketepak ketepak ketepak. Tuhan turun ke bumi. Apa yang terjadi? Para penyembah matahari dan api berlarian. Oh, Tuhan kita datang, halilintar. Terus Tuhan ini beranjak dewasa. Ketepak, 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 ketepak. Aku tidak dapat berbuat. Lebay kali kau.
Lupa lu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa sih lu? Bener, aku tak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Kamu jangan pikun dong. Kau kan Tuhan yang turun ke bumi. Ada-ada aja kau ini. Kau kan Tuhan yang Maha Kuasa kan? Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Dari tetangga. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Lah, tadi kamu sendiri berdiri sendiri. Maha Kuasa di atas tahtamu sendiri. Turun ke bumi jadi manusia, siapa yang suruh? Ya kamu sendiri kan? Bukan. Lalu siapa? Tak tahu. Ini gimana ceritanya? Sutradaranya panggil. Lu cerita filmmu jelek, buruk. Orang jadi gila kok buat nonton. Jadi ketika dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku, bagi orang waras sudah tahu dia ini ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Lawang dia, kalau dia Tuhan, dia akan mengatakan begini, wahai manusia, hai, aku datang ke bumi menjadi manusia lemah atas kehendakku sendiri. Itu baru Tuhan. Itu baru Tuhan dong. Dia datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Lalu Tuhan itu ada berapa kehendak? Pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Satu kehendak kan? Tidak mungkin dalam diri Tuhan itu ada dua kehendak. Kehendak yang pertama, aku mau menciptakan makhluk unik, imut, lucu, gokil, perlente, namanya bom-bom. Kehendak yang pertama berucap gitu. Kehendak yang kedua, tunggu dulu, ngapain kau bikin makhluk unik? Bikin aja yang matanya bola sebelah, sipit sebelah, lubang hidungnya menghadap ke atas. Kata kehendak yang pertama, enggak, ya udah perang. Akhirnya Tuhan dengan Tuhan berperang, ketepak. Hancurlah kemudian alam semesta karena Tuhannya berantem karena dua kehendak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak yang mendatangkan Yesus ke bumi. Lantas kemudian orang-orang pemikir lemah mengatakan, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu tidak bisa terbatas, maka Tuhan turun menjadi bumi, menjadi manusia di bumi. Oh gitu, jadi Tuhan bisa jadi setan? Oh nggak bisa, lah kamu batasin berarti. Tuhan bisa menjadi B2? Oh nggak bisa mang. Oh kau batasi berarti. Katanya Tuhan tidak bisa terbatas dengan cara dia bisa jadi apa saja. Lah sekarang giliran Tuhan jadi setan kau nggak mau, kau batasin. Itu konsep sinkretisme. Hellenes Mesto, penyembah dewa-dewi yang turun ke bumi. Kalau kami ajaran tauhid, Yesus itu level tertingginya hanya rasul, utusan pencipta langit dan bumi. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa yang di langit satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai, mengenal kamu sebagai apa? Jawab cepat. Sebagai apa? Sebagai apa? Hei, ngomong sebagai apa? Sebagai jawab sebagai apa? Bang Suma izin saya masuk tidak? Sebagai apa? Kamu dikenal supaya kami memperoleh hidup kekal ini. Kamu dikenal sebagai apa? Utusan. Utusan. Iya. Tapi ada perbedaannya bang. Gini, ada perbedaannya. Ada Coba lagi saya baca. perbedaan. Satu pakai konde, satu pakai slop. Ya lanjut. Silakan. Ya, dengan saya aja dulu ya. Saya mau menanggapi ada dua bantahan yang dibuat oleh Zuma terhadap keimanan Kristen. Pertama, bagaimana orang Yahudi yang dahulunya sudah percaya dengan Helenisme, dengan dewa-dewa, ya kan? Tadi kan bahasanya seperti itu ya. Memang udah jelas bahwa kepercayaan orang Yahudi terhadap Allah yang Esa Tunggal yang dipahami oleh Bang Suma sampai hari ini, itulah yang membuat orang Yahudi marah dengan keberadaan Yesus, tidak menerima. Ya kan, karena mereka memang masih mempercayai yang namanya kepercayaan historik mereka,
Mereka tidak mau terima kalau Allah bisa menjadi manusia. Mereka masih hubung-hubungkan itu dengan Zeus dan Hermes kan yang menyamar jadi manusia. Tetapi persoalannya di sini kesalahan mereka adalah mereka itu tidak memahami tentang inkarnasi daripada Allah menjadi manusia. Mereka meremehkan tentang bagaimana Allah justru bisa menjadi manusia untuk menembus tubuh dan dunia ini secara materi. Ini yang tidak bisa dipahami. Artinya dalam hal ini dewa-dewa yang turun di tengah-tengah dalam rupa manusia ini yang selalu menjadi pemahaman sehingga mereka tidak bisa menerima kepercayaan kekafiran mereka. Allah menjadi manusia memang betul. Ini mereka menolak. Kesimpulannya bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus itu karena ketidakmampuan mereka untuk memahami bahwa Allah itu bisa datang kepada dunia. Benar bahwa secara monoteistik orang Yahudi memang sudah radikal sampai hari ini, tetapi karena itu mereka masih tetap percaya mitologi yang kafir itu, dewa-dewa yang, tapi kesalahan mereka adalah mereka meremehkan kasih Allah. Sementara Allah justru menjadi manusia untuk menembus tubuh dunia ini secara materi. Itu yang mereka tidak bisa pahami. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan. Benar-benar orang Yahudi itu menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang bukan Yahudi seperti kita. Mereka memang batu sandungan, dan salib merupakan kebodohan. Ini yang perlu yang tidak dipahami oleh Bang Zuma. Kesalahan mereka bahwa Taurat sebagai satu-satunya aturan hukum ini juga bagi kita tidak bisa berlaku sampai hari ini. Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia karena tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Karena itulah Yesus itu sangat tidak diterima. Mereka masih tetap mempercayai dewa-dewa. Oke, kedua, apakah Allah menjadi manusia kemudian Allah itu menjadi terbatas? Ini satu pemahaman yang kacau juga, yang cacat. Bukan berarti Yesus menjadi manusia terus dia menjadi terbatas. Dia memang terbatas, tapi keilahiannya tetap tidak terbatas. Ini yang tidak dipahami oleh Bang Zuma. Konsep kenosis atau mengosongkan diri, ia memilih untuk menggunakan hak-hak ilahinya tidak dilakukan dengan bebas. Dia membatasi dirinya. Bukan karena memang dia terbatas secara manusia, tetapi memang dia mengkosongkan dirinya. Saya mau mengatakan bahwa Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Apa salahnya di sini kalau Allah menjadi rupa, menjadi manusia dan mengosongkan diri? Ia membatasi akses Allah itu sebagai ilahi terhadap kekuatan ini untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sama seperti kita manusia. Dia adalah contoh, dia adalah prototipe kita sebagai manusia. Sebagai Allah, ya, dia memang ada di mana-mana, hadir, dia tidak terbatas. Tetapi Yesus menjadi manusia, ia membatasi dirinya betul secara fisik. Dia ada di Yerusalem, tidak ada di Galilea, jelas. Tetapi bukan berarti dia terbatas, dia dalam secara fisik. Sementara dia itu dia maha tahu, dia mau merasakan apa yang dia mewakili manusia loh. Dia mewakili manusia, Allah tetap tinggal di dalam keterbatasannya. Kalau diulang-ulang terus ya ngomongnya ya. Diulang, Ya, saya percuma untuk bosan. soalnya Narasi agak mengikat narasinya. Oke. Silakan, lanjut. Saudara, begini, saya sangat paham ya, karena Anda adalah seorang Kristen. Begini aja deh, Yesus itu kan pernah tuh turun ke bumi. Yesus kan pernah ngajar. Jadi kita nggak usah sok tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus itu aja deh.
Bukan menurut Anda, menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu udah cukup. Silakan. Menurut Yesus, siapakah itu Yesus? Ya. Nah, berarti kita harus buka ayat dong, Kiri. Ya, tadi Anda hebat kali. Anda hebat kali tadi bernarasi Yesus ini mana hebat sampai mulut Anda berapi-api loh tadi, berasap pun. Iya, Ini karena menjelaskan kamu itu tentang cacat Tuhan. pikiran, Anda hebat. Masalahnya Anda kamu menjual berpikir Yesus dengan kamu harga yang itu tak ada merupakan nilainya. istilah Giliran saya Hermes. tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Hah? Saya katakan saya mau Kita buka ayat, kalau kita gitu. kita cari dalil dulu. Jadi dasar Anda ngomong tadi tentang Yesus itu apa? Iya, Yesus adalah kata Yesus Iya, berkata, dasar Anda ngomong tadi itu apa? Dasar Anda ngomong kayak gitu. Tentu dia adalah Tuhan, ya. Orang Yahudi itu tidak mengerti kalau Tuhan itu begini. Dasar Anda ngomong kayak gitu apa? ya tentu dia adalah Tuhan. Kamu Nah, sekarang kamu saya nggak tanya, percaya menurut itu, Yesus kan? dia siapa? Dia sebagai Tuhan juga dia. adalah Menurut satu bagian Yesus daripada dirinya Allah. siapa menurut Karena itu Yesus? saya baca ayat dong. Saya Karena langsung yang pakai tahu contoh siapa kayak Yesus kamu. itu adalah Yesus itu sendiri. Tolong Yohanes tunjukkan 5 kepada saya. ayat 8 ayat 58 saya pakai dalil dong. supaya saya nggak dibilang songor. Oke. Kita cari, kita buka Yohanes 8 nomor 28 enggak? Mau enggak ke nomor 28 dulu? 58 ayat 28-nya 58. bisa enggak saya bacakan dulu? Yohanes 5 ayat 58. Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Dia. Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Silakan. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal. Aku berbicara tentang hal-hal. Hal-hal yang aku bicarakan, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Oke, catat ini dulu. Aku tidak berkata tentang hal-hal, melainkan sesuatu yang aku bicarakan adalah sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Betul? Ya betul. Oke, Ya, mari kita masuk ke dalam data nomor 58. Dengarkan. Biar saya yang baca agar lebih sahdu lagi, karena suaraku kayak suara gomblo kalau pagi. Dengar. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang ngajarin Yesus bicara seperti ini siapa? Aku berkata kepadamu, dia kan adalah Allah sendiri. Kenapa kamu harus... Ku baca lagi nomor 28-nya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ajaran Tuhan kepada siapa? Yesus. Yesus berbicara tentang hal itu karena ajaran Tuhan atau karena dari dirinya sendiri? Yang semua apa yang diucapkan yang itu adalah dari Allah sendiri, dari diri Allah sendiri. Kenapa? Masalahnya kenapa kamu itu profesor? Kalau dia berbicara kepada dirinya sebagai Allah, kenapa kamu protes? Kamu ketawa-ketawa. Dengarkan saya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Kalau Yesus berkata begini, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ini yang Tuhan siapa? Bapa atau Yesus? Gak ada masalah dia mau bicara apa saja. Itu kan Pertanyaan saya gak ada tadi, masalah. Itu kamu pertanyaanmu yang cacat. Saudara, Kenapa pertanyaan kamu saya kalau tadi, tidak percaya kita beriman dia sebagai Allah, kenapa kamu harus bertanya? siapa Yesus menurut Yesus? Bukan menurut ente. Menurut Yesus,
semua perkataan Yesus itu adalah perkataan sebagaimana diajarkan Tuhannya kepada dirinya. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Anda, Yesus itu Tuhan. Menurut Anda, saya nggak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Itulah namanya perbedaan antara orang berakal dengan orang yang pura-pura berakal. Andai saja Yesus turun ke bumi tahun ini juga, datang ke Makassar di gunung yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, naik dia di atas itu, pakai sound system yang paling besar, punyanya Soneta. Tes, 1, 2, tes. Hai seluruh manusia, dengarkan baik-baik. Aku Yesus, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, karena akulah Tuhan satu-satunya. Orang waras tidak akan mungkin menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang membicarakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya Yesus sedang membicarakan firman yang sedang diperintahkan untuk dia ucapkan kepada kaumnya manusia. Tolong sedikit saja gunakan akal sehat dong. Saya kan bertanya, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, bos. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku, bos. Jadi ketika aku berbicara tentang hal-hal apapun itu, aku berbicara sebagaimana apa yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku untuk aku sampaikan. Tolonglah saudaraku, gunakan akal sehat apa, Mbak, supaya edukasi itu bermanfaat, gitu loh. Yesus mau berbicara itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sama seperti Nabi Musa, Innani anallah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian kaumnya Nabi Musa mengatakan, wah Musa Tuhanku yang ganteng? Enggak. Dia mendengarkan Musa. Ada yang geleng kepala, ada yang manggut-manggut. Mereka sedang mendengarkan Musa sedang membacakan firman Tuhan Elohim. Bukan yang Musa Tuhan. Bukan. Tetapi yang Tuhan yang memerintahkan kemudian dia berkata. Nah sama seperti Yesus. Jadi apa yang terlontar dari mulut Yesus itu bukan ucapan dia. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus itu berbicara bukan dari dirinya. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jangan pula Yesus yang kau tuhankan, Ayo. Ya, saya kira begitu. Teman-teman sekalian, Bang Baal, Dinda Dito, yang lain. Silakan diambil alih dulu. Saya sarapan dulu, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya, di tap-tap layarnya ya. Jangan lupa di follow-follow akun-akun di atas, akunnya Bunda Mila teman-temannya, di follow-follow akun Bunda Mila ya. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya para sahabat. Kalau udah dengar. Oke, sebelum turun, sebelum makan Bang Juma. Iya. Monitor. Sebelum Kang Dito izin, nanti dilanjut Kang Dito, saya kan banyak pekerjaan, kan saya orang penting ya, jadi saya nggak bisa diskusi, saya nyimak, kan ada Gurunda aja di sini. Sebelum istirahat makan Bang Juma, pesan saya tolong dipertimbangkan Bang Juma, kalau ada yang mualaf ini dicek dulu KTP-nya. Kalau Kristen jangan dulu mualaf, kan punah, kasihan kan minoritas ini mau punah. Dipilah-pilah dulu yang Kristen, sabar dulu ya tahun depan gitu. Jangan langsung
Bang Juma naik mau alap, Bang Juma naik mau alap. Tolong itu saran saya Bang Juma. Dan Komal jadi sepi nggak ada hiburan katanya. Bang Juma gitu aja dari saya. Silakan Bang Dito. Mohon pertimbangan ininya Bang Juma. Terima kasih. Siap Komandan. Silakan diambil alih sejenak. Saya ini dulu sebentar. Silakan. Ya, boleh. Bang Jiwa, saya izin masuk ya Bang Jiwa. Ya, silakan. Ditanggapin dulu, silakan. Iya, terkait Yesus ini utusan. Ini izin saya baca satu ayat di sini Bang ya. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga. Dimulai dengan sebab aku telah turun dari surga. Ini sudah jelas berbeda dengan utusan yang lain. Yang lain kan sama-sama kita tahu bahwa dari bumi. Sedangkan Yesus ini utusan dari surga. Itu yang membedakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Yang mana yang membangkitkan orang di akhir zaman itu Tuhan. Otoritasnya ilahi, otoritasnya berkuasa begitu Bang. Jadi kalau dibilang Yesus utusan, iya utusan dari surga. Tapi lawan apa teman dialog ini? Kan itu. Kita lagi sarapan. Iya, apapun yang dikatakan Bro Martin Chris, jelas-jelas di situ dikatakan aku utusan yang diutus. betul Bang. Bagaimana Tapi beda. ketika Tapi tidak boleh diutus disamakan dengan utusan yang lain. Bagaimana? Jelas dia diutus, tapi tidak boleh disamakan dengan utusan yang lain. Kan jelas berbeda di sini. Dia yang membangkitkan orang. Gimana sih? Coba apa Iya, bedanya utusan saya dengan pun utusan mengakui yang dia utusan. Saya pun mengakui dia utusan, tapi utusan dari surga. Beda dengan yang lain. Di Ya, akhir zaman pun dia substansinya sama Bro Martin. Yang namanya utusan ya tetap saja dia utusan, bukan yang mengutus. malaikat juga utusan, tapi beda dengan manusia yang utusan kan. Kenapa Beda. kau samakan dengan malaikat? Iya kan utusan juga. Ya, coba kita dengarkan dulu Dinda Martin, kita dengarkan dulu kan itu. Ya, silakan kan. Iya, jadi substansi kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa dia adalah utusan, sudah pasti ada yang mengutus. Kalau dia diutus, sudah dikatakan pengajarannya dari yang mengutusnya, maka ajaran yang dia sampaikan adalah dari yang mengutusnya. Ya kenapa dibolak-balik, diputar-putar? Kejungkir kita berpikir jadinya. Setelah memahami bahwa dia adalah utusan, bahkan dia mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, dia mengikrarkan dirinya dan murid-murid juga pastinya mengikutinya. Aku yang diutus, aku Yesus Kristus yang diutus. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus yang diutus. Jadi dia adalah utusan Allah, utusan Tuhan yang satu-satunya. Kalau manusia berpikir Tuhan itu banyak, maka yang satu-satunya menurut Yesus adalah Bapaknya. Yang dia sebut Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami, jelas-jelas itu ajarannya. Doa Bapa kami adalah mengajarkan kita berdoa kepada Bapaknya Yesus. Kenapa kau malah Tuhankan Yesusnya? Ya ini, mengenai utusan saja kalian masih bingung. Sudah dapat kesimpulan Yesus utusan, baik dari surga, dari mana. Yang jelas dia diutus. Dari yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus. Lalu kenapa dipelintir lagi? Dia utusan yang berbeda dengan utusan yang lain. Nggak kena substansinya, mau dibawa kemana saudara? Iya. Bro Martin kemarin semalam saya pikir sudah sehat gitu loh. Cuman Tuhan, ya kan? apapun corak dari keimanan keyakinan Bro Martin, kalau sudah sepakat Yesus ini utusan, ada yang mengutus. Dia utusan dari yang mengutus ini yang dikatakan satu-satunya Tuhan yang benar, yang dia sebut Bapa. Kegiatan peribadatan atau yang dia lakukan, sujud, maju ke depan, sujud, berdoa kepada Bapaknya. Ini kan jelas. Jadi apalagi yang mau kubantah?
Satu-satunya analogi, saya ngirim COD ke tempatnya Bro Martin. Saya mengutus driver untuk mengantarkan COD saya. Yang menerima adalah Bro Martin. Jadi COD yang saya lakukan, apakah yang mengantarkan ini Tuhan? Enggak juga. Gitu loh. Masa masih belum nyambung sih, saudara? Kita kembali ke definisi Tuhan, Bang. Kita kembali ke definisi Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa, definisinya. Ya, artinya di sini ada pemberian kuasa itu kepada Bapa, dari Bapa kepada Yesus. Artinya Yesus berkuasa di sini. Bahkan dia mengatakan dia yang membangkitkan orang mati di akhir zaman. Artinya berbicara soal Tuhan, soal kuasa. Kalau yang punya kuasa berarti Tuhan. Bukan soal siapa yang kasih, siapa yang terima. Definisi Tuhan di KBBI kan begitu, bukan, tidak ada bicara siapa yang kasih, siapa yang beri di sana. Yang punya kuasa itu disebut Tuhan. Sementara jelas banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus telah diberi kuasa, termasuk baru-baru, termasuk dia yang membangkitkan orang mati di akhir zaman. Ini bicara soal kuasa, soal Tuhan. Silakan. Oke, saya tanggapin. Jangan dipotong. Kalau dugaan orang yang mendapatkan kuasa kemudian disebut Tuhan, ini pendangkalan rasional. Sehingga semuanya yang diberi kuasa seperti raja itu akan jadi Tuhan. Sementara yang kau maksud tadi, Yesus diberi kuasa, dia tetap menjadi utusan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu yang satu-satunya yang benar itu Bapaknya, Allah. Ya kenapa kau masih pelintir-pelintir semua yang diberi kuasa Tuhan? Tuhan itu banyak katanya kan. Ada yang Tuhanin perut, ada yang Tuhanin pohon, ada yang Tuhanin sendal jepit. Itu makna yang kamu tanggapin tadi. Apa kuasa sendal jepit? Dipakai supaya tidak kotor gitu. Jadi cobalah kita menjadi manusia ini yang benar-benar 100% menggunakan akal. Jangan kau akal-akali. Oh karena Tuhan definisinya begini, Tuhan itu banyak. Kalau mau mengikuti apa yang dikatakan Bible, Yesus tadi sudah berulang kali. Siapakah Yesus menurut Yesus? Sudah dipaparkan. Terus siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Allah Bapa. Apa yang diajarkan Yesus? Berdoa kepada Bapanya, Tuhannya. Kenapa kau pelintir-pelintir? Jadi kelihatan psikis kebingungan yang Anda ingin pertahankan ini yang mana? Jadi Kristen ini kayak mana sih berpikirnya? Kalau Yesusnya saja bertuhan, dia mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kau mengatakan ada Tuhan yang lain yang diberi kuasa. Pagan itu. Itu yang disebut di dalam Islam mempersekutukan, musyrik, bahwa Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta, diberikan pembanding. Ini yang dosa paling besar di dalam Islam. Kalau melakukan dosa syirik, tidak akan diampuni. Nah, jelaslah kalian disebut kafir, menutup diri dari ajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, mengajak seluruh umat manusia hanya percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalimatnya adalah La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Itu makna dalamnya gitu. Yang diajarkan juga oleh Yesus itu, hidup yang kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya. Tidak ada duanya. Kalau ada duanya, di mana Yesus juga mengatakan di Matius 6 nomor 24, jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Mau dibantah gimana lagi? Ya, dua Tuhan kecuali ada dua sosok yang berbeda, terus punya kehendak yang berbeda-beda pula. Sementara Yesus dan Bapa ini satu kehendaknya. Jadi bukan dua Tuhan di situ, satu kehendak, satu kuasa. Kuasa Bapa sama dengan kuasa yang diterima oleh Yesus. Jadi kalau dua Tuhan yang abang maksud ini dua pemikiran yang berbeda-beda dari masing-masing Tuhannya. Dan Yesus dan Bapa itu tetap satu, Bang. Itu banyak ayat dalilnya. Oke, Bro. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Bapa yang punya kuasa kan? Lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Karena kuasa itu diberikan kepada anaknya.
Jadi ada berapa Tuhan di situ? Ya satu. Kalau satu kuasa. yang benar menurut Yesus siapa? Satu kuasa, Bang, satu kuasa. Satu yang berkuasa. Artinya kalau Yesus Bicara sudah diberikan, sifat atau bicara apa yang kita sebut dengan Tuhan? iya sih, Tahu nggak? Tuhan itu sifat. Antara sifat. Tuhan itu tidak bisa bicara fisik karena Tuhan itu tidak mampu dijangkau. Jadi kita bisa bicara sifat-sifatnya saja. Tidak ada Yesus fisik. bisa dijangkau nggak? Bisa. Kalau Manusia. bisa berarti Tuhan atau bukan? Kau bilang sendiri Tuhan tidak dapat dijangkau. Itu fisiknya. Kutanya samamu Yesus Tuhan. Kayak mana lah otakmu? Itu Astagfirullahaladzim. manusia yang dijangkau manusia, tapi sifat-sifatnya itu yang dari Bapa. Sifatnya tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat. Dilihat lewat pembuktian atau kerjanya, apa yang dia buat itu pekerjaan Tuhan. Kalau mau lihat dilihat, tapi fisiknya Tuhan itu tidak bisa dilihat, Bapa itu. Kalau Yesus bilang kalau mau melihat Bapa atau mau melihat Tuhan, lihat perbuatanku, karena fisik dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Itu gampang itu, banyak dalilnya. Bukan masalah gampang, otakmu udah terbalik. Otakmu sudah terbolak-balik. Coba apa yang kamu bicarakan? Apa makna fungsinya yang kau sampaikan tadi? Ya Yesus mempunyai otoritas ilahi, keilahian. Karena kita bicara sifat, kita mampu hanya berbicara sifat kalau soal Bapa itu kan. Tidak bisa bicara fisik. Di mana letak keilahiannya Yesus? Ya apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Ya, yang mana? Di mana disebutkan di dalam Bible itu bahwa manusianya Yesus ini memiliki keilahian? Di mana? Dipenuhi keilahian, itu ada ayatnya. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya bahwa Yesus dalam kemanusiaannya ini memiliki keilahian. Di mana? Sebentar. Cari. Ya teman-teman di bawah di tap layar ya. Jangan lupa di follow akun-akun di atas. Akunnya Bunda Mila di follow ya teman-temannya. Tetap suarakan 25 Desember Hari Mualaf Sedunia. Ya. Lanjut. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara badania seluruh kepenuhan keilahian. Yang saya tanya, di mana posisi Yesus kemanusiaannya memiliki keilahian? Ya tadi itu Bang, Kolose 2:9 tadi, 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara badania seluruh kepenuhan keilahian. Di mana ada tulisan keilahian di sana? Atau di bahasa aslinya seperti apa tuh? Di Yunaninya. Loh, kok malah nanya? Ya kau yang mengatakan, kau lah yang membuktikan. Aku hanya bertanya balik lagi. Pada saat dia manusia di bumi ini, di mana letak keilahiannya dia? Iya, paling intinya tidak berdosa, yang paling jelas. Kalau mujizatnya banyak nabi yang membuat. Tapi Kok mujizat? Kok mujizat? Tidak Mujizat berdosanya, itu Yesus itu tidak atas berdosa. izin Tuhan. Yesus tidak berdosa. Lo bukan masalah dosa dan tidak berdosa, Bung. Kamu tadi mengatakan Yesus itu dalam kodrat kemanusiaannya dia memiliki keilahian, sifatnya, kekuasaan. Yang mana? Di mana? Salah satu sifat Allah itu tidak berdosa. Ini gimana sih? Aduh, makin pongok kita bicara sama Martin. Tidak berdosa sama seperti makhluk. Gini. Coba sama Dewa, Pak. Ini Bang Dito. Iya. Ya, Bang Martin, kita udah sering diskusi ya. Udah berapa kali kita pertemuan gitu kan. Mestinya kan disinilah Bang Martin bisa menggunakan yang namanya akal Bang Martin gitu. Orang bijak itu akan menerima kebenaran meskipun ia salah. Sedangkan yang namanya orang bodoh itu akan berdebat dan mencari pembenaran di atas kesalahannya. Tentu Pak Martin di sini sekolah, tamat SD, lulus SMA, lulus SMP, bahkan bisa jadi Pak Martin di sini kuliah. Cuma yang namanya gelar itu tidak ada artinya kalau kamu pintar, tetapi kalau misalkan akal sehat tidak membuat Pak Martin itu tidak difungsikan, akal sehat Pak Martin tidak difungsikan, ya itu
percuma Pak Martin. Ya, bagaimanapun juga Bang Martin membawa satu dalil di dalam Bible, tidak akan ada pernah ketemu yang namanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Pak Martin tadi membawa dalil banyak yang Pak Martin katakan, Kang Dito tadi sudah yang namanya untuk apa dilanjutkan sementara di situ dikatakan sebagai utusan. Itu sudah jelas. Sebenarnya Pak Martin ini bukan diskusi sama Kang Dito tadi, bukan diskusi sama Bang Juma. Tapi Pak Martin lagi diskusi sama Yesus. Yesus dengan mengatakan demikian bahwa dia adalah utusan. Ketika tadi Pak Martin mengatakan Yesus itu kepenuhan yang namanya Allah. Bagaimana dengan yang namanya Stefanus? Bukankah Stefanus juga dipenuhi dengan yang namanya Allah? Silakan baca Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Tetapi Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu adalah Allah? Betul tidak Pak Martin? Ya. Sedangkan ayat-ayat di dalam Bible Pak Martin ya, sudah jelas-jelas di situ berdasarkan dari pengakuan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan, dia adalah guru, dia adalah rabi. Yang pertama Pak Martin ya, Yesus mengajarkan umatnya hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya dengan alasan bahwa Allah ada dalam diri dia. Seperti apa yang tadi Pak Martin katakan. Ya, Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Yang kedua, Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat hanya untuk menyembah kepada Allah Bapa saja. Markus 12 nomor 29, dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kata esa di situ berarti Tuhan tidak ada dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam diri Yesus atau ada dalam dirinya, maka dengan tegas ia mengatakan Tuhan ini, bukan Tuhan itu. Ketika Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya lari meninggalkan beliau. Markus 5:14 nomor 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sedangkan tadi ketika Pak Martin mengatakan di dalam mana tadi? Matius 28 ya. Matius 28 nomor 18. Padahal katanya segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan oleh Tuhan kepada Yesus. Tapi apa jadinya? Andaikan ya kuasa itu diberikan kepada Yesus semuanya, murid-muridnya tidak akan pernah kabur. Karena dia percaya kalau Yesus adalah Allah. Jika memang murid-murid Yesus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa alam semesta, di mana segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Yesus, untuk apa mereka melarikan diri? Untuk apa coba? Justru dengan mudah Yesus itu akan membantai semua orang-orang Yahudi. Ya, kalau misalkan ayat itu disandarkan sama Pak Martin mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepada dari Bapa kepada Yesus, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan kalau Yesus sudah menyerahkan kembali kepada Bapa di surga? Artinya Yesus sudah tidak berkuasa lagi. Apakah Pak Martin sudah baca Matius 16 nomor 19? Sudah. Apakah Pak Martin sudah baca 1 Korintus 15 nomor 24? Sudah baca? Ya, soal pengembalian kuasa. Di dalam 1 Korintus 15, dalam 1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Artinya, ketika Tuhan Allah memberikan sepenuhnya otoritasnya kepada Yesus, di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, Yesus sudah menyerahkan kembali kepada Allah Bapa. Yesus sudah tidak berkuasa di situ. Ya. Itu maksudnya begini, penyerahan kerajaan kembali kepada Bapa itu yang dimaksud bahwa ketika Yesus menyerahkan kuasa kembali kepada Bapa, tidak ada manusia yang berbuat dosa lagi, semuanya sudah kembali kuasa penuh Allah, tidak ada iblis lagi yang mempengaruhi. Oh, tidak ada pernyataan seperti itu, tidak ada. Ada. Tidak ada, Bang Martin. Ya, ada penjelasannya. Pernyataannya di situ jelas. Pernyataannya. Nah sekarang ketika Pak Martin mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus, Yesus sudah menyerahkan kembali kepada Bapa, apakah Yesus masih berkuasa sampai hari ini? Dan Yesus juga bilang, permuliakanlah aku seperti semula. Nah, sekarang permuliakanlah aku. Artinya Yesus terhina itu. Yesus itu dihinakan. Ya, karena dia kalau misalkan Yesus tidak dihinakan, tentu Yesus tidak akan pernah meminta kepada Bapa, ya Bapa permuliakanlah aku. Tidak akan pernah minta Yesus. Kenapa? Karena Yesus dihinakan sama orang-orang Yahudi. Artinya siapa yang memuliakan Yesus di situ? Itu dia merendahkan ya, baik. manusia.
Baik, artinya dia sebagai manusia. Berarti pada saat itu Yesus bukan Allah. Firman-Nya Allah. Bukan Allah dia pada saat itu. Firman yang diutus Allah. Bukan Tuhan dia. Iya, satu kesatuan. Bukan Tuhan. Bapa dengan firman-Nya satu. Satu kesatuan dari mana? Gancet Pak Martin mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Hah? Ayat itu pun dibantah dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible. Ketika orang Kristen mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bagaimana dengan Wahyu 3 nomor 5? Ya, itu Yesus yang bilang. Coba, saya pengen tahu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada satupun di situ dikatakan satu hakikat. Itu tidak ada. Tidak ada di situ satupun adalah satu pribadi. Itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi kalau dilanjutkan dengan ayatnya, jelas di situ mengatakan aku dan Bapa adalah satu pengajaran. Seperti halnya contoh seorang Mahadewa dengan Kang Dito. Kang Dito seorang dokter, Dewa seorang dokter. Aku dan Kang Dito adalah satu. Satu apa? Satu misi dalam saat itu. Misi apa? Apa misinya? Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitupun antara Yesus dan Bapa. Karena yang punya otoritas tertinggi di sini adalah Yesus. Bahkan ayat aku dan Bapa adalah satu itu dibantah di dalam Wahyu 3 nomor 5 yang mengatakan di hadapan Bapa. Artinya di hadapan Bapa, Yesus itu berhadapan. Artinya ada dua oknum. Kisah Para Rasul 7:55-56, Yesus berdiri di hadapan Bapa. Diulang lagi sama Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Artinya, kehidupan antara Yesus dan Bapa itu adalah dua oknum yang berbeda. Bapa punya hidup sendiri, begitupun Yesus punya hidup sendiri. Jelas di situ terpatahkan semua apa yang bagaimanapun juga Pak Martin mau yang namanya mencari dalil salah menuhankan Yesus, tidak akan pernah yang namanya ketemu. Pak Martin bukan berdiskusi dengan seorang Mahadewa, Pak Martin bukan berdiskusi dengan Kang Dito, tapi Pak Martin sedang berdiskusi sama Yesus. Pak Martin sedang debat sama Yesus di situ. Ya, jelas di situ Pak Martin. Baik. Soal Yesus dikatakan utusan, siap, saya terima. Yang pertama, Yesus pernah mengatakan dia ada sebelum semuanya ada. Yang kedua, dia minta kepada Bapa permuliakan dia kembali kepada seperti semula. Terus satu lagi dalil yang saya baca Yohanes 6:38. Satu-satu kita ya. Turun dari surga. Satu-satu kita bahas, satu-satu. Ya, satu-satu. Sebentar. Baik. Ini satu kesatuan ini. Sebab aku telah turun dari surga. Nah, pertanyaannya, yang ada di surga ini selain Allah dan malaikat, siapa lagi? Kalau Yesus ini bukan keluar dari Bapa, iblis, berarti malaikat. Iblis juga dari surga. Iblis di neraka. Iblis juga dari surga di situ. Iblis di neraka. Yesus lebih rendah dari iblis malah. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Tadi ketika Pak Martin mengatakan, aku satu-satu Pak Martin, supaya kita itu terarah, ya. Satu-satu, jangan kemana-mana. Dalil tadi yang mengatakan. Sabar dulu. Yesus bilang dia turun dari surga, Bang. Sekarang pertanyaan, di surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Kalau Yesus ini bukan keluar dari Bapa itu sendiri, berarti Yesus malaikat. Karena ada dua nih yang dia turun dari surga persoalannya. Iya, iblis juga dari surga. Yesus lebih rendah dari iblis. Beda itu ceritanya. Yesus lebih rendah dari iblis. Itu ada dalilnya Pak Martin. Iblis dari surga, ya, Yesus dari surga. Sama. Nah, Pak Martin begini Pak Martin. Yesus setara dengan iblis lah, bahkan lebih rendah dari iblis kalau parameternya seperti itu. Gampang. Ya, iblis itu kan awalnya malaikat kan. Nah, betul. Berarti Yesus lebih rendah dari iblis. Gampang kok. Iblis tidak keluar dari selangkangan, Yesus keluar dari selangkangan. Ya itu pendapat Abang. Intinya bahwa Yesus bilang dia turun dari surga. Baca Yeskel 28:12. Di situ Yesus itu diurapi oleh pesundal kan? Oleh perempuan dosa. Kalau ini diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan loh. Nah, itu lain ceritanya. Rendah dari iblis Yesus ini. Maaf ya, saya tidak menghujat ya. Tapi di Yeskel 28:12 di ayat 14 dikatakan bahwa yang mengurapi iblis ini adalah Tuhan. Kemudian Yesus diurapi oleh pesundal. Bagaimana bisa lebih mulia dari iblis? Lebih rendah Yesus. Maaf ya, jangan menghujat, kita hanya menyampaikan data aja. Jadi tidak bisa. Jadi untuk menjadi Tuhan ini jauh. Menjadi iblis aja Yesus tidak mampu. Begitu, maaf. Lebih rendah dari iblis, gampang kok. Lanjut. Maaf ya saya. Baik. Kita coba gunakan akal ente ya. Ketika ente mengatakan Yesus berasal dari surga. Pertanyaan saya, antara Yesus dengan surga lebih dulu mana Pak Martin? Yesus. Loh, Pak Martin ini gimana? Yesus berasal dari surga. Pak Martin berasal dari mana saya tanya?
Pak Martin berasal dari mana? Tidak mungkin Bapa itu menciptakan. Ini otaknya di mana ini ya? Ketika dia mengatakan Yesus berasal dari surga, Yesus berasal dari surga. Antara surga sama Yesus itu lebih duluan mana? Adain, lebih duluan mana? Hah? Yesus dan Bapa yang Loh, mana bisa Pak Martin? Pak Martin berasal dari Batak. Antara Pak Martin dengan Batak duluan mana Pak Martin? tapi ini bicara soal Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan tempat tinggal untuk dirinya. Tapi apakah mungkin yang namanya Tuhan memberikan satu dalil yang membuat umatnya itu kebingungan? Antara Yesus mengatakan aku berasal dari surga, artinya antara Yesus dan surga jelas-jelas lebih duluan surga itu. Contoh, Pak Baal berasal dari Sumatera. Saya tanya ke Pak Baal, antara Pak Baal dengan Sumatera duluan mana Pak Baal? Duluan mana adanya? Pak, aku waras lah, nggak pemakan babi ya, tentu duluan Sumatera lah. Duluan Sumatera. Ini Yesus mengatakan dia berasal dari surga, duluan surga, baru ada Yesus. Kalau Bang Dewa buat rumahnya, Bang Dewa itu duluan mana? Dewa buat duluan, gimana maksudnya gimana? Kalau Bang Dewa buat rumah tempat tinggalnya Bang Dewa, duluan siapa? Duluan saya. Nah itu. Nah, artinya saya berasal dari rumah itu atau tidak? Itu tempat di mana Allah Bapa itu berada. Oh, bukan seperti itu. Maknanya itu di situ jelas ente tadi mengatakan kalau Yesus itu berasal dari surga. Makanya yang kita pertanyakan di sini antara Yesus dan surga itu duluan mana? Ternyata duluan surga. Kalau Pak Martin mengatakan duluan Yesus, saya bertanya balik ke Pak Martin, sebelum ada surga, Yesus dari mana? Ya pertanyaannya yang salah. Surga itu tidak diciptakan. Di mana tempat Bapa itu berada? Oh, surga tidak diciptakan. Surga ada sendiri. Di mana tempat Allah Bapa itu berada itu namanya surga, karena surga Baik, Allah tidak mungkin antara Allah Bapa dengan surga duluan mana itu? Antara Allah Bapa dengan surga? sama-sama. Oh, sama-sama. Surga diciptakan atau tidak? Tidak mungkin Bapa menciptakan tempat tinggal untuk dirinya. Saya tanya, surga itu diciptakan atau tidak? Tempat tinggal Bapa itu tidak diciptakan, adanya bersama-sama. Allah itu tidak Oh, bersama-sama. Surga berarti tidak diciptakan sama Tuhan Bapa. Artinya antara surga dengan Bapa itu sama-sama ya. Sama-sama. Setelah sama-sama, Bapa masuk ke dalam surga. Begitu maksudnya? Enggak, tempat di mana Allah itu berada namanya surga. Saya punya rumah, Pak. Saya tinggal di rumah. Duluan mana antara saya dengan rumah? Sebelum rumah itu saya bangun. Berarti menurut Bang Dewa ini Allah itu menciptakan tempat tinggal untuk dirinya. Oh, tidak, di dalam Islam bukan seperti itu. Di dalam Islam. Nah, maka dari itulah ketika ente mengatakan surga itu tidak diciptakan sama Allah, lantas neraka diciptakan atau tidak? Neraka. Ya diciptakan. Neraka diciptakan, sementara surga tidak diciptakan. Ya. Surga itu makhluk atau bukan? Bukan. Oh ya Allah, ya Robi. Benar, udah otaknya udah mampet ini. Neraka itu setelah malaikatnya berkhianat baru diciptakan. Baik. Itu kan ceritanya. Ya, Iwan Bila. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan dari Pak Martin mengatakan kalau surga itu tidak diciptakan. Yang namanya surga itu adalah ciptaan Allah. Kalau tidak diciptakan, berarti dia sang pencipta. Ternyata surga bukanlah sang pencipta. Sang pencipta adalah Allah. Di dalam Islam bukan seperti itu. Nah, sekarang, apakah sekarang, nggak apa-apa, saya nggak bantah pernyataan Abang Martin, saya nggak bantah. Mudah-mudahan Pak Martin nanti berpikir, apakah Allah Bapa itu maha besar? Ya, makanya dia tidak bisa ciptakan tempat tinggal untuk dirinya. Nah, katanya Bapa ada di surga, Allah Bapa ada di surga. Yesus yang dari surga. Yesus dari surga, Allah Bapa ada di surga atau tidak? Ya surga itu tempat tinggalnya Allah, posisinya di mana kita tidak tahu. Artinya Yesus itu keluar dari surga, keluar dari Bapa itu. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya ke Yesus, kita ke Allah dulu, Allah Bapa. Allah Bapa ini posisinya ada di surga atau di luar surga? Ya surga ini kan jangan kita berpikir seperti sebuah tempat ada taman-taman. Surga itu tempat sempat Pak Martin. Surga itu adalah makhluk. Tapi kalau Pak Martin mengatakan bukan ciptaan, saya nggak bantah. Saya nggak bantah ya. Saya cuma mencerdaskan yang di bawah aja. Kalau Pak Martin mau membantah itu terserah, silakan aja. Sekarang pertanyaannya, Allah Bapa itu ada di dalam surga atau di luar surga? Dalam surga.
di dalam surga. Allah itu maha besar tidak? Iya, maha besar. Antara surga dengan Allah, lebih besar mana? Oh, tidak bisa dibandingkan seharusnya. Loh, kan Pak Martin sendiri yang mengatakan kalau Allah ada di surga. Iya, bukan berarti dia duduk di apa seperti manusia duduk di sebuah kebun. Tadi Pak Martin Ya, mengatakan ada di mana saja. Allah ada di dalam surga, ya kan? Artinya Allah masuk ke dalam surga. Betul tidak kalau ada di dalam? Pertanyaan saya ini mudah. Yang namanya Allah itu adalah maha besar. Nah, sekarang antara Allah dengan surga lebih besar mana? Saya nggak bantah loh. Saya nggak bantah. Lebih besar mana antara Allah? Kalau kita bicara ukuran, pencobaan Adam juga di surga. Saya nggak nanya ke Adam. Jangan lari ke Adam. Jangan lari ke Adam. Iya, karena saya punya pikiran bahwa Allah itu bisa kemana saja. Jangan berdasarkan pikiran ente, jangan. Allah bisa kemana saja. Allah ada di mana-mana. Ya sudah. Apakah Allah Bapa ada di neraka? Ya bisa, karena dia yang buat. Baik, Allah Bapa ada di neraka. Saya nggak bantah ya. Ya sudah, Allah Bapa ada di neraka. Nah sekarang, ketika yang namanya ente mengatakan Allah itu maha besar, Allah berada di dalam surga, artinya di sini lebih besar mana antara Allah Bapa dengan surga? Kita tidak bisa membandingkan ukurannya, karena fisiknya belum kita tahu. Saya tanya ke Pak Baal. Pak Baal, Allah kan berdasarkan dari pemaparan dia, statement dia itu ada dalam surga. Yang namanya Allah itu maha besar. Mungkin tidak ada di dalam surga. Kalau mungkin, apakah surga dengan Allah Bapa lebih besar mana? Ya seharusnya kalau Bapak di dalam surga, berarti surganya lebih besar dari Bapak lah. Ah, kok cerdas ya, Pak Baal ya? Iya. Pasti muslim ini kalau cerdas. Karena aku nggak makan babi, kalau aku nggak makan Nah, babi. begitu Lanjut, ya. Mas. Siap, makasih. Jadi itu ya Iwan Pila ya. Yang namanya kebenaran itu tidak membutuhkan yang namanya banyak kata, Pak Martin. Tidak butuh. Tetapi yang namanya kebohongan, itu Pak Martin memerlukan yang namanya puluhan kata, ratusan kata, bahkan jutaan kata. Untuk apa? Untuk menutupi yang namanya satu kebohongan. Dengan seperti itu. Padahal simpel ini pertanyaannya. Allah Bapa maha besar. Allah Bapa ada dalam surga. Ya kan? Antara Allah Bapa dengan surga lebih besar mana? Sebagai orang yang berakal sehat, pasti akan mengatakan lebih besar daripada surga. Itu sudah pasti. Ternyata ketiga, sebentar jiwa baru, sebentar. Ya, saya lagi mau sama Pak Martin. Sebentar ya. Nanti ada gilirannya. Nah sekarang, Yesus. Apakah Yesus maha besar? Saya tanya ke Pak Martin, antara Yesus dengan gajah lebih besar mana? Yesus dewasa dengan gajah dewasa? Ya. Gajah. Gajah, berarti artinya lebih kecil ya. Nah sekarang kita lari ke Roh Kudus. Roh Kudus seperti burung merpati. Antara burung merpati dengan burung elang lebih besar mana? Elang. Hah? Elang. Elang, baik. Artinya di sini ketiga-tiganya Tuhan Pak Martin ternyata itu maha kecil semuanya. Jadi tidak pantas menyandang kata-kata maha besar, tidak pantas di situ. Soalnya semuanya itu kecil. Persoalannya ada di Ya. abang itu karena abang Tunggu dulu Pak Martin. seperti Tunggu sebuah dulu Pak ukuran. Martin. Saya bantu ke Pak Martin. Jadi Bukan, mungkin maha besar pantasnya itu bukan dikatakan ukuran. Mahadewa ya. Ah, pantasnya dikatakan Mahadewa. Pakat nggak Pak? Ya, maha besar itu bukan sebuah Pakat. ukuran. Jadi tidak bisa Mahadewa. dibandingkan begitu. Yang namanya maha besar itu mencakup semuanya. Yang namanya maha kuasa itu mencakup semuanya. Nah, Kalau dia Allah maha Bapa besar, sekarang ada kita di dalam- buktikan Tuhan Pak Martin satu-satu ya, satu-satu. Allah Bapa yang konon katanya maha perkasa, yang konon katanya berkuasa, El Gibor, El Shaddai, dan lain sebagainya. Kok bisa kalah sama Yakob pada saat berkelahi? Yang mana itu perumpamaan barangkali. Loh, Pak Martin belum membaca dalil di dalam Bible yang mengatakan Allah Bapa itu kalah berkelahi sama Yakob. Belum pernah baca ayat itu. Yang mana? Pak Martin? Kejadian 32 nomor 28. Kami di sini ya Pak Martin ya. Kami itu bukan menghinakan Tuhan Pak Martin, tetapi Bible yang mengatakan seperti itu. Bahkan pendeta Mel Atok mengatakan orang-orang Israel itu luar biasa. Jangankan dunia,
Tuhan saja mereka kalahkan. Yakob ternyata lebih luar biasa lagi. Ternyata Allah Bapa yang digadang-gadang El Shaddai, El Gibor, lain sebagainya, ternyata kalah digebugin sama Yakob di situ. Coba baca Kejadian 32 nomor 28. Baca yang keras. Lalu kata orang itu, Teman-teman di bawah, di tap-tap layar dulu, tap-tap layar ya, tap-tap layar. Yang baru bergabung, tap-tap layar ya. Jangan lupa di follow-follow akun-akun di atas, follow-follow akunnya Bunda Mila. Lanjut. Ya, baca silakan. namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, siapa pada saat pergumulan itu yang dimenangkan? Siapa yang memenangkan? Kalau berdasarkan teks, Yakub. Yakob mengalahkan siapa? Allah dan manusia. Melawan Allah dan manusia. Jadi Allah yang digadang-gadang sebagai maha kuasa ternyata kalah pada saat bergumul dengan Yakob. Apa arti pergumulan? Pergumulan itu adalah perkelahian. Pantas tidak Tuhan dihinakan seperti ini? Yang konon katanya maha kuasa, tetapi pada saat bergumul dengan Yakob ternyata Allah itu kalah sama Yakob. Itu jelas di situ. Ketiga-tiganya Tuhan orang-orang Kristen ternyata itu tidak bisa sama sekali dikatakan sebagai maha kuasa. Sekarang kita lari ke Yesus. Allah Bapa sudah kalah sama Yakob. Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang mengatakan dengan jujur, aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu cuma Tuhan Kristen. Yesus sendiri yang mengatakan seperti ini. Ketika orang Kristen mengatakan itu adalah sisi kemanusiaannya. Pada saat saya bertanya, ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, apakah pada saat itu Yesus itu Allah atau bukan? Mereka pun bingung di situ. Kenapa mereka kebingungan? Karena mereka tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, jelas mereka kebingungan. Mereka punya tujuan, tetapi mereka tidak punya arah. Bukankah pada saat hidup beragama itu yang kita cari adalah keselamatan? Kita mencari yang namanya keselamatan. Betul tidak? Ternyata orang-orang Kristen ini punya tujuan. Tujuan mereka adalah ke surga. Tetapi sayangnya mereka punya tujuan, tetapi mereka tidak punya arah. Itu fakta. Ketiga-tiganya Tuhan orang Kristen yang konon katanya digadang-gadang sebagai maha kuasa ternyata tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Nah, sekarang Roh Kudus. Orang-orang Kristen banyak mengklaim kalau dirinya itu punya yang namanya Roh Kudus. Apakah salah satu tugas Roh Kudus itu menjaga? Betul. Salah satu tugas Roh Kudus itu adalah menjaga. Betul tidak? Menjaga. Nah, ternyata berapa banyak orang yang mualaf. Artinya Roh Kudus pun tidak kuasa sama sekali. Jangankan bisa menjaga umatnya, bahkan gereja saja banyak yang mualaf itu. Roh Kudus tidak sanggup menjaga gereja, Roh Kudus pun tidak sanggup menjaga yang namanya umatnya. Begitu Pak Martin. Ya, sebenarnya Pak Martin, kalau Pak Martin mau mengkaji berdasarkan dari data, Tuhan Pak Martin itu bukanlah Allah Bapa. Tuhan Pak Martin itu bukanlah Yesus. Tuhan Pak Martin itu bukanlah Roh Kudus, tapi Tuhan Pak Martin itu adalah Melkisedek. Itu yang benar. Tadi aku bilang diriku sendiri. Kok suaranya putus-putus ya? Dewa atau gimana ini? Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus. Roh Kudusnya sudah oleng. Roh Kudus sudah oleng. Tadi kan abang bilang, bentar. Tadi abang bilang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kan? Tapi faktanya dia bisa berbuat apa-apa atas pemberian Bapaknya. Artinya dia punya kuasa. Baik, apa yang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, terus dia bisa berbuat apa? Dia bisa berbuat apa? Contoh. Banyak. Contoh. Ya, apa? Seperti mujizat. Ya, mujizat. Baik. Nabi Isa bisa melakukan mujizat. Yesus tidak bisa membangkitkan orang yang mati. Karena Lazarus posisi pada saat itu bukanlah dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan tidur. Ya, apakah Nabi Isa di dalam Islam bisa? Alhamdulillah, Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang mati. Apalagi yang dilakukan oleh Yesus? Pengajaran. Nabi Isa pun melakukan yang namanya pengajaran, konsep tauhid di dalam agama Nasrani.
mengajarkan seperti itu karena beliau meneruskan ajaran Nabi Musa. Dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pengajaran. Yesus bisa mengajarkan, Nabi Isa bisa mengajarkan. Terus apa lagi? Yesus bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan. Alhamdulillah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan. Apakah kami tuhankan Pak Baal? Kami tuhankan tidak Nabi Isa? Enggak. Tidak, Om. Tidak ada yang kami tuhankan Nabi Isa. Ya, tidak ada. Beliau adalah utusan. Beliau adalah utusan dari Allah yang kami muliakan. Tetapi di dalam kekristenan, Yesus itu dihinakan. Yesus disamakan dengan domba. Di dalam Islam, Nabi Isa itu adalah sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Islam memuliakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi menghinakan ibunya Nabi Isa alaihissalam atau ibunya Yesus, disangka perempuan penjinah. Nabi Isa dikatakan sama orang Yahudi sedang dibakar di kotoran tinja. Islam datang untuk memuliakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai di dalam surah Al-Quran ada yang judulnya diambil dari nama ibunya, surah Maryam. Subhanallah, Islam datang untuk meluruskan itu semua, ya. Dan silakan Pak Martin berpikirlah di situ ya. Pak Martin sudah banyak berdiskusi, gunakan akal di situ Pak Martin, gunakan akal, jangan pernah yang namanya melawan arus. Boleh melawan arus, tapi harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan akal. Kalau misalkan mengalir, boleh mengalir, tapi harus ada yang namanya arah. Percuma yang namanya tidak melawan arus, tetapi membiarkan mengalir begitu saja, tetapi mengalirnya pun tidak ada yang namanya arah. Itu pun percuma, sia-sia. Seperti itu ya. Silakan Bapak. Yang saya amati selama perdiskusian ini, Jadi sabar Bapak. Silakan. Ya, karena selama yang saya alami selama perdiskusian ini kan teman-teman lebih fokus ke kata misalnya utusan, diberi kuasa. Sementara banyak ayat-ayat yang seperti yang Yesus katakan, aku telah ada sebelum semuanya ada. Permuliakanlah Iblis aku juga seperti sama, semula. iblis sudah ada. Ya, iblis Berarti Yesus ini, saya bilang kalau Anda menggunakan parameter Yesus adalah Tuhan karena itu Abraham ada. Sabar dulu. Yesus ini lebih rendah dari iblis. Iya, sabar. Jadi Yesus kan jangankan jadi Tuhan, dia mencapai tingkat iblis aja Yesus tidak mampu, dia rendah. Bagaimana rendah bisa mampu kok? Gimana Oke, sih Anda? tidak masalah soal itu. Hanya persoalannya Oke, ayat-ayat alhamdulillah ini tidak mau masalah kemana? ya, Yesus itu lebih rendah dari iblis. Oke, bukan Iya. kata saya ya, kata Anda. Iya. Oke. Persoalannya ayat-ayat ini mau dikemanakan? Itu maksudnya apa ayat-ayat itu? Kasih kesempatan dulu dong, jangan dulu biar saya turun Oke, Bang nanti. Martin, sebentar saya nih kena report ini barusan. Ada report katanya dari TikTok, Baal katanya dibuka mute-nya, kamu kena ban kalau diam saja. Ini kan saya mengamankan akun saya. Nah, Anda gini ya, Pak Martin, apapun yang Anda lakukan, data yang sampaikan Anda, ternyata yang Anda sembah ini bukan Yesus yang lahir dari Bunda Maria yang suci ya, Yesus yang kudus yang disucikan oleh Allah, tetapi Yesus yang lain, tentunya seperti itu. Karena Yesus yang lain yang Anda yakini seperti tadi ini ternyata ada di neraka. Coba Anda baca, ini Yesus yang Anda imani ternyata di neraka, tidak ada di sorga. Jangankan datang dari sorga, dia ada di neraka. Ya bukan, maaf ya, kita tidak boleh menghujat pakai data ya teman. Anda baca ya, Yesus yang Anda yakin ini bukan Yesus yang lahir dari Bunda Maria, tetapi Yesus yang lain. Nah, Anda di sini baca, maaf ya, baca di Matius 5 ayat 22, silakan. Yesus di neraka, jadi Tuhannya Kristen ada di neraka, maaf ya, bukan di sorga. Selama ini kan gaung-gaung surga, padahal dia pada saat itu belum ada GPS. Mau ke neraka nyasar mungkin ya, maaf ya, nyasar dia ke neraka. Coba buka Matius 5 ayat 22, silakan. Silakan. Ini Baal ini ku cerdas ya. Biar kita nggak boleh menghujat, kita harus baca kan? dengan data. Saya baca kan. Ya silakan. Kalau dibaca maaf. Kalau dia menghujat kita turunkan saja dia. Ya maaf Bang Dalbo, Bang Dito, yang abang-abangku yang lain, saya sebentar aja karena saya ini kan hanya mengamankan akun saya. Ada peringatan barusan, Baal dibuka mute-nya, nanti kena ban karena katanya begitu, nggak boleh diam katanya. Lanjut Bang Martin, Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang biasa omong kafir ini siapa nih? Sabar dulu, sabar dulu. Ini kan bicara neraka, ini ya. Ini. Oke, sebentar pertanyaan saya. Apa arti jahil di situ? Silahkan. Ini kan fokusnya di neraka ini. Kalau yang berkata kafir hanya dimasukkan pengadilan agama nggak masalah. Ini neraka lo, ngeri lo. Apa Iya, kata yang jahil biasa, ini? yang biasa Silahkan. bilang kafir itu yang masuk neraka menurut Yesus. Nggak ada di situ, bukan. Yang Ada. berkata kafir Tadi saya akan baca. dimasukkan. Silahkan, kata jahilnya apa? Yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka, kata. Itu poinnya. Yang berkata jahil loh, bukannya berkata kafir. Ya, menyembunyikan Pemakan kebenaran. babi ini kadang-kadang pemakan babi ini kadang-kadang, maaf ya, kalian kan pemakan babi, jangan marah. Jadi pemakan babi ini kalimatnya jelas loh. Yang berkata kafir ke mahkamah agama, kalau yang berkata jahil ke neraka. Kok dibolak-balik? Maaf ya, ke makan babi kan Kristen harus begitu. bolak-balik Oke, gimana itu silakan. bunyi ayatnya begitu. Jahil itu artinya menyembunyikan kebenaran, tahu kebenarannya tapi disembunyikan kan? Di mana Anda mendapat definisi itu? Ada di sini. Ngarang Jahil kan? itu bodoh, jahil itu bodoh, Bang. Lanjut. Makanya saya bilang orang Kristen ini pemakan babi. Memang susah, kita harus maklum ya, tapi nggak apa-apa ya. Jangan pemakan babi, pemakan Jahil kambing siapa? juga, brother. Al. Jangan bilang Enggak, begitu. sabar dong. dulu. Jangan Kambing lari. juga Makan itu jahil ini apa? Jahil ini kotor apa juga. dalam definisi? Jangan bilang babi aja. Ya nggak apa-apa. Kamu Kalau saya itu pemakan makan kambing juga, kita juga saya pemakan pemakan kambing. Jangan kambing bilang nggak gitu masalah. juga. Emosi. Kamu ini bikin babi apa? Sabar, saya Kenapa sedang Tuhan dengan kamu Bang salahkan Martin. Terus? Dia itu ciptaan Iya. Tuhan juga loh. Iya. Kenapa kamu itu? Marah makan babi. Bukan, kamu Bang Jahil, makan coba kambing. jahil Kenapa ini sih apa? kamu makan kambing? Apa makna Jangan gitu jahil dong. atau arti jahil ini apa? Coba silahkan. Kebodohan. Kan Jahil itu bodoh kalian bebal memang. kan maksudnya. Botol kalian memang luar biasa. Tidak pak dibaca tapi tidak paham. Silahkan, apa jahil itu? Betul kan kalian pemakan babi, botol. Jahil dan Coba kafir apa itu tuh jahil? bahasa Arab. Masalah Bahasa Arab, babi kan? apa itu ciptaan Kamu Tuhan juga. jahil itu apa? Kambing Coba itu jahil itu kenapa apa kambing artinya? itu? Kamu makan. Cari Kafir, di kafir dan jahil ini kan bahasa Arab. Sabar dulu, jahil apa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Coba cek KBBI. Gampang kok kalian ini. Apa sih kalian ini muter-muter aja? Satu kata aja kalian tidak paham, apalagi beribuan ayat. Satu ayat aja nggak paham. Coba jahilnya apa? Silakan. Ya jelas KBBI. intinya dari ayat ini yang biasa bilang kafir itu yang masuk Bukan neraka. bukan inti. Saya yang bahas saya jahil apa? Kebodohan. Ketidaktahuan, kebodohan. Maaf. Saya ulang ya. Jadi di sini dikatakan Yesus yang ngomong loh ya. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini pernyataan Yesus loh ya, nggak boleh dibantah ya kan. Jadi Yesus itu mengajarkan kita ini tidak boleh menghujat, tidak atau mengatakan bodoh. Kalau oten botol nggak salah kan, kita nggak ngomong bodoh tapi botol, memang otenan begitu. Nah di sini Yesus berkata, siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Gampang kan? Lalu kamu buka di sini Lukas 24:25, silahkan. Begitu kalau belajar dengan orang Muslim, data tidak Muslim tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat ya. Kitab-kitab orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Apa kamu bilang gitu terus orang makan babi? Kenapa orang makan babi itu kamu cerah? Jangan. Salahkan. Baca di Kalau Lukas. kamu salahkan kamu makan kambing gimana? Jiwa baru baca aja Lukas 24:25 atau Martin silakan. Kenapa Lukas ada apa di situ? Ya silahkan baca biar tahu ada apa di sana. Ya, kenapa Lukasnya? Kenapa? Dibaca. Gimana sih Anda ini? Lukas berapa? Kepada mereka. Nah, begitu. Baal, maaf saya tidak dengar tadi Lukas 24:25 ngomong dulu gitu. Silahkan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Nah, Betapa lambat Yesus hatimu. masuk neraka. Gampang itu. Jadi Yesus ini adalah, makanya Yesus ini mengaku Lucifer. Aku bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Yesus mengaku kan di Wahyu itu dikatakan. Maka Yesus ini kamu yang ngomong itu Yesus adalah Allah sendiri loh. Kita percaya dia adalah Tuhan. Kenapa kamu bilang dia iblis. Kamu yang iblis berarti. Yesus ini jangankan jadi Allah, jadi Tuhan, jadi Dia yang iblis aja. menciptakan Sabar langit dulu, dan bumi. jiwa baru. Dia adalah kebenaran Allah. Jiwa Kenapa baru kamu saya bilang dia berbicara dengan iblis? Martin. Kamu samakan dengan siapa Sabar. ini iblis ini? Kamu ini disamakan dengan Yesus. Gak Sabar, bisa tapi Pak. Yesus- Kamu memang dari setan Sabar kamu. suruh.
jiwa baru, sabar dulu. Kita kan baca data. Bukan, kamu memang dari setan, dari Baal kamu memang. Jadi Baal bapaknya Yesus kamu loh. bilang Yesus itu iblis? Itu dikit Loh, dia memang adalah dia ngaku Tuhan. kok. Dia mengaku Siapa kok. yang bilang ngaku? Ngaku. Otakmu yang saraf itu kamu bilang dia Loh, bukan mengaku. saya. Islam Bagaimana tidak boleh Yesus sebagai menghujat. Tuhan mengaku sebagai iblis? Otakmu Oke, kita yang lanjut. saraf Jangan itu. jangan lari. Yang tidak waras kamu Ar. Yang berkata bodoh di situ siapa? Yang berkata Di Lukas. bodoh, dia berbicara kepada orang bodoh, bukan berbicara kepada Baal yang bodoh yang juga. berkata bodoh, Dia yang berbicara berkata kepada bodoh. kamu yang bodoh juga itu. Oke, Kamu udah jelas berbicara, siap. Yesus berbicara kepada umat Tuhan, kepada orang yang jahat. Saya tanya Martin, diam dulu. Dia baru Bukan, sadar. kamu itu jangan terlalu sesat pikirannya. Babi lah, segala macam. saya- Iblis lah. Kamu pikir Martin orang yang Kristen percaya dengan ngomong. kata-katamu. Sabar dulu ya, oke. Mute dulu ya. Martin, di Lukas 24:25 yang berkata bodoh siapa sana? Yesus. Bila bukan kata saya ya, Martin yang menafsirkan bahwa itu adalah Yesus. Jadi berdasarkan pernyataan Yesus sendiri bahwa Yesus ada di neraka. Karena dia mengatakan di Matius 5 ayat 22, siapa yang Neraka berkata dia bodoh itu pencipta masuk semesta alam. neraka. Gimana kamu bilang dia di neraka? Iya, itu Yesus itu Bu. Yesus Otakmu itu yang sudah saraf, kamu bilang Yesus itu Tuhan, dia sebagai inkarnasi daripada Allah sendiri. Dia adalah kebunuhan Allah, kamu bilang dia itu masuk Iblis. neraka. Dia yang Yesus ciptakan itu dia sebelum setan. ada neraka, dia sudah ada. Bagaimana Iya, kamu ini? setan Yesus. Siapa Itu. ini? Saya kan sabar dulu, jiwa baru. Kita kan diskusi Dia santai. sudah ada sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Sebelum ada Betul, neraka, itu dia sudah iblis. ada. Kamu bilang dia masuk neraka, otakmu itu yang saraf. Bukan kata saya, Otakmu Yesus yang ngomong. Nggak ada, Mak. Kamu bagaimana orang bisa bicara jahat kepada dirinya sendiri? Otakmu itu yang saraf loh. Apa? Sabarlah, sabar dulu. Boleh. Sebentar saya Bagaimana closing orang dulu bisa ya, bicara? teman-teman. Bagaimana saya mengatakan dulu, saya Mas. saya Saya masuk closing neraka? dulu sebentar, Mbak Martin. Iya, Otakmu yang saraf itu. sabar. Saya sebentar, saya orang penting kan, saya nggak bisa. Saya orang penting, jadi saya harus memanfaatkan waktu ya. Jadi saya memanfaatkan waktu, saya orang penting, bijaksana, bijak sini kan, orang kaya, handsome, saya ini kan nggak makan babi, nggak bodoh, kayak gitu, nggak jelek, muka petak-petak. Jadi berdasarkan pernyataan Yesus, bahaya siapapun di sana dikatakan, tidak kecuali di sana dikatakan siapa yang berkata bodoh ini diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, dia bilang. Nah ternyata di Lukas nih, Yesus mungkin lupa dia sudah membuat pernyataan ini. Lukas, ternyata dia mengatakan sendiri, hai orang bodoh. Oh lupa, berarti Yesus yang kalian sembah adalah iblis, Lucifer yang jahat. Gampang karena di Wahyu 5 nomor 6 dikatakan, aku Yesus bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Itu berarti yang disembah kalian bukan Yesus. Maaf ya teman-teman yang lain, bukan Yesus yang datang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang memang yang kita tahu dia adalah orang yang disucikan Tuhan, Bunda Maria itu, sehingga melahirkan Yesus yang sebagai utusan Tuhan. Tetapi yang disembah oleh Kristen adalah iblis, Lucifer yang jahat, karena dia posisinya ada di neraka. Ketika dia dikatakan Yesus naik ke surga, dia bilang naik karena waktu itu belum ada GPS nih, maaf ya, belum ada GPS, mungkin salah dia, nyasar masuknya di neraka. Gitu omong dari saya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, itulah yang kita baca, kita tidak menafsirkan, malah Mang Martin sendiri tadi yang menjelaskan, oh itu Yesus, oh jahil itu bodoh, itu Yesus. Demikian ya, jadi teman-teman Penafsiran Kristen di yang sini. cacat dan yang saraf itu otakmu yang tidak genap. Oke, Sehingga maaf kamu ya, bilang udah Yesus kelihatannya itu sudah bagus nih, neraka. Komal ini udah mulai panas, Jelas silakan itu dilanjut. salah kamu. Bagaimana orang mau bicara kepada dirinya akan masuk Sabar, neraka? sabar, Itu kan sabar, otakmu yang Pak. kotor itu. Otakmu yang enggak genap, kamu bilang manusia, dia masa Yesus mengatakan saya masuk neraka? Kan aneh itu pikiranmu. Kan memang Pak, manusia itu hanya dua tempat, dua pilihan. Kalau dia tidak ke neraka, ke surga. Itu aja Bang. Betul. Ini jadi siapa yang berkata jahil itu harus diserahkan ke neraka. Ini bukan perkataan Baal, Bang. Matius nomor 5:22. Itu kan ucapan malu aku. Aduh, aku jadi malu, Bang. Ya bukan kata saya ya, jadi ya teman-teman, poinnya adalah yang disembah yang Kristen ini adalah iblis gitu mungkin dari saya ya, bukan Yesus yang datang ke Bani Israel itu aja. Coba dijelaskan aja, Bang. Kok bisa ya?
yang berkata jahil itu masuk neraka. Itu kan jahil itu kan pengertiannya itu apa ya? Bodoh. Tunggu dulu kau Bal, tanggung jawab kau. Bal. Iya. Ada nggak Yesus mengatakan bodoh kepada orang lain? Ada nggak? Iya, gini, jadi maksudnya gini bang, maksudnya gini. Jadi itu tidak perlu dijelaskan lagi ya. Tidak Gini, perlu ada penjelasan itu bang. Itu sabar dulu, tidak perlu dijelaskan karena saya di pengajar, saya yang punya kewajiban mengajar ini istilahnya kan. Jadi itu bahasa yang sangat sederhana sekali, cuman dihitung berapa kata saja. Jadi tidak perlu dijelaskan. Ya tidak perlu dijelaskan itu karena Yesus sendiri yang sudah menjelaskan. Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa yang berkata bodoh akan masuk neraka. Itu penjelasan Yesus. Jadi buat apa kita menjelaskan lagi, sudah dijelaskan kok. Nah Yesus nih karena memang ini adalah lupa, mungkin pada saat itu Yesus mengatakan bodoh. Lupa, tidak ada hukum lupa dalam pengadilan. Ini yang melakukan kesalahan tentu akan dihukum. Saya lupa pada saat itu nyuri, ya nggak bisa. Tetap Yesus masuk neraka. Nah kita cari pembuktian. Kenapa kalau Yesus itu mengaku bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat? Kenapa dalam pengajarannya Yesus menggunakan iblis coba? Kalau Yesus itu bukan iblis, kenapa Yesus dalam pengajarannya menggunakan iblis? Silakan. Saya bisa membuktikan bahwa di dalam Al-Quran babi itu bisa nggak jadi manusia sejenak bang? Kita lagi buktikan. ngobrol ini masih makanan gimana sih? Darahnya di sini bang, harus Dalbo, ayo jadi dong, manusia. Dalbo. Jangan takut kamu dengan saya, Dalbo. Ayo, Dalbo. Ayo. Sabar dulu, turun dulu. Kenapa kita bisa mengatakan yang disembah oleh Kristen ini adalah iblis ya? Karena tadi ada pengakuan Yesus adalah mengaku bintang timur. Padahal Yesus yang asli selama hidupnya tidak pernah mengaku bintang timur. Bintang timur itu filosofinya adalah planet Venus. Venus itu hanya satu. Venus itu satu, jadi bintang timur itu hanya satu, ya kan? Bintang timur adalah Lucifer, iblis, setan, penyesat yang jahat. Nah, kita buktikan apakah benar yang disembah Kristen adalah Lucifer. Nah, baca Anda di Markus 3 nomor 14. Ini pembuktian bahwa Kristen memang diajarkan oleh iblis. Coba baca Markus 3 nomor 14, silakan. Kita buktikan apa yang disembah Yesus Kristen ini Tuhan yang benar atau iblis. Ya. Coba Markus 3:14, silakan. Belajar. Markus 3 ayat 14 saya baca ya. Oke, silakan baca dan Anda jelaskan karena Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat ya. Kitab-kitab Hindu, Buddha, Konghucu, 3 ayat 14 Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Silahkan jelaskan. Ada masa? Ya, ia menetapkan 12 orang, dia pilih orang untuk menyertai dia. Dia sebagai manusia, dia sebagai guru, dia sebagai pengajar. Baik, oke. Enak ya diskusi dengan saya ya, gantian tuh saya mood. Sekarang ia di sini siapa? Dia atau dia dan dia ini siapa di situ? Maksudnya Yesus kepada siapa lah. nih? Oke, baik. Pintar berarti Anda pintar. Nah, 12 orang ini siapa? Silakan. Kan murid-muridnya itu 12. Oke, pintar. Oke. Nah, dari 12 orang ini kan diutus untuk mendampingi Yesus kan. Jadi Yesus ini selalu bersama dengan 12 orang ini kan. Di sana ada kalimat menetapkan dan mengutus. Oke. Sebelum menetapkan dan mengutus tentu ada proses pemilihan, betul ya? Seperti pilkada apalah. Sebelum ditetapkan atau diutus, ditugaskan, tentu dia ada proses pemilihan. Nah, ternyata dalam proses pemilihan 12 orang ini ternyata salah satunya iblis, betul? Salah satu iblis. Otakmu yang iblis, bukan salah satu yang iblis. Tetap 12 itu manusia semuanya. Baca Yohanes 6 nomor 7. Baca Yohanes 6 nomor 7, silakan. Lagi ke Yohanes lagi, lompat lagi. Kita kan berbicara 12 orang itu siapa? Kita kan harus pakai data. Satu kan 12 Yudas orang yang itu satu itu Yudas yang
di mana Yudas itu dirasuki iblis. Itu baru benar. Berarti aku benar. Bahwa Bible Dirasuki ini bukan manusia, bukan Yudas itu iblis. sabar dulu nih Otakmu katanya. yang iblis, kamu bilang Yudas yang iblis. Satu Kata yang ya- iblis. Baca 12 muridnya, satu iblis. salah satunya Gimana kamu tahu salah itu satu satunya iblis? baca Yohanes 6 nomor 70 silahkan. Gampang kok dengan Baal ini. Makanya Yohanes. belajar itu 6 nomor 70. Dia bilang seorang. Yesus berkata seorang, silahkan baca. Aduh, Tuh, ngeri kan? bukan, kamu salah menafsirkan Oh ya, ayat silakan itu. baca dulu, baca yang keras. Dalam Yohanes 6 ayat 70 ya. Baru tanya, belum baca Jawab kok. Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Nah, mantap kan? Seorang di antara kamu itu maksudnya Yesus di sini adalah Yudas yang dia Nah, betul. Kita tidak ini ya, betul gampang kan? Yudas yang Jadi- dia pilih, salah satu muridnya itu adalah dikuasai iblis, mengkhianati Tidak dia. dikatakan ya oke lah, terserah lah. Di sana tidak ada dikuasai, tapi seorang di antaramu adalah iblis gitu ya. Oke, nggak masalah, kita tidak berdebat di sana. Nah, di Markus 3:14 dikatakan Yesus menetapkan 12 orang, padahal sudah dipilih dulu loh. Menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus kan? Ya, dan 12 orang ini diutus untuk memberitakan Injil. Ternyata dari 12 orang ini salah satunya adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi Bible ini diberitakan oleh salah satunya iblis. Makanya kalian tersesat sampai sekarang karena iblis ikut memberitakan Biblos. Gampang kok. Silakan. Yohanes 13 ayat 18 dikatakan, tetapi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa yang waktu Adam dan Hawa, pada saat Hawa itu makan buah terlarang, kan itu tumitnya, itu kan berbicara tumit iblis. Inilah yang dimaksud dengan Yudas yang mengangkat tumitnya Iya, terhadap betul. kamu udah sampai di sana, otakmu di situ, Baal. Jadi apapun tidak Orang salah. yang Jadi mengangkat tumitnya terhadap aku itu iblis, itu kan konotasi Oke. daripada pada saat manusia itu makan buah terlarang yang dihukum Oke, oleh Allah, tidak- iblis yang Jadi teman-teman, kita ini kalau kalian percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kalian tidak harus bantah berdebat dengan Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa salah satu dari 12 ini iblis, ya sudah. Pasrah apa kata Yesus. Jadi kalian tidak berpolemik lagi. Jadi Bible ini, bahkan Yesus ini didampingi iblis dalam pernyataannya, dalam pengajarannya, bahkan 12 dari salah satu dari 12 ini adalah iblis. Jadi Bible yang kalian terima ini dari iblis. Oke, pertanyaan saya, tolong jelaskan bagaimana yang 11, apakah itu iblis atau bukan? Karena tadi Yesus mengatakan salah satunya adalah iblis. Silakan yang 11, silakan. Yang 11, kamu ini masih pikiran sadar enggak? Kan di situ dikatakan satu, kamu sudah akui bahwa yang satu itu. Kenapa kamu mau tanya lagi yang 11 itu apa? Coba bertanya itu pakai logika, pakai pikiran waras. Oke. Jangan pikiran nggak sadar di bawah Tolong Komal yang jelaskan. terhormat ini. Kasihan Komalnya Bang Dalbo ini jadi rusak gara-gara kamu. Jangan lah, kita sudah, diskusi. ini manusia biasa. Kamu tanya lagi apakah mereka iblis? Ini otakmu di mana? Kasihan sekali Komalnya ini yang terhormat ini. Bawa orang ke. Oke, gantian. Kita bukan itu masalahnya. Kita jangan berdebat kusir. Kita harus ada Kenapa poin kamu yang masalahkan didapat. mereka? Ini Bang, saya ini dulu. Komal Dalbo yang terhormat, ganteng dan jujur. Juru damai untuk Kristen. Itu Bang. Harus lengkap. Harus lengkap. Nggak boleh kalau nggak lengkap. Komal Dalbo terhormat, ganteng dan jujur. Terhormat dan ganteng. Ganteng dan jujur. Membawa Kasihan kamu kedamaian itu terhadap Bang Kristen Dalbo dengan aja. Bible. Itu Bang, lengkap. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi udah gini benar Bang. Itu. Kenapa kamu tanya 11 itu? Orang Ya sudah, iblis atau gantian lah. bukan? Ya kita gantian. Ketika Yesus sudah menghakimi salah seorang dari 12 ini iblis, kita tidak boleh berdebat dengan Yesus. Itulah yang Yesus
ucapkan. Seorang di antaranya adalah iblis seorang, dia bilang. Itu nanti terjadinya prosesnya adalah Yudas, kan kita tahu. Nah, Yudas ini dipilih, kemudian nanti masih tetap dipakai oleh Yesus, ditetapkan, diutus. Jadi Bible ini disebarkan oleh salah satunya iblis. Pertanyaan saya, bagaimana yang 11? Apakah iblis atau bukan gitu? Apakah bukan? Silakan. Ya tentu yang 11 bukanlah. Siapa bilang mereka itu iblis yang 11? Kamu itu pikiran di mana? Ini anak kecil pasti tahu juga di saat dia baca. Oke, jadi Anda menurut Anda, saya kan tidak membantah. Ini kan keilmuan ini kan masing-masing punya keilmuan masing-masingnya. Mungkin tidak sama saya dengan Anda tidak sama dengan saya. Oke, di sini sepakat ya bahwa yang satu ini adalah iblis menurut Yesus loh ya. Kita sepakat menurut Yesus, bukan menurut saya, atau saya harus sepakat dengan Anda harus sepakat dengan saya. Tidak seperti itu diskusi ini. Apa yang tertulis saja, apa kata Yesus, bahwa sepakat Yudas adalah iblis salah satunya. Oke, jadi Bible ini diberitakan oleh iblis. Bagaimana yang 11? Oke, baca Matius 16 ayat 23, silahkan. Matius, ini baca-baca terus ini. Matius. Enggak, ini kita fokus. 12, fokus yang 12 ini kita tadi itu. Matius berapa? 16 23. Ya. Bentar ya. Matius 16 ayat 23. Aduh, ini lambat sekali nih. Kita fokus yang 12 ini ya. Tetap Baal kok lama sekali. Salah, jiwa kok lama sekali. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan. Ya, betul. Oke. Yesus, udah poinnya udah dapat. Yesus berkata kepada siapa sih itu? Kepada Petrus. Ya, disebut apa dia bilang? Iblis. Loh, Yesus berkata kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, ya kan? Nyalah iblis. Nah, di sini menurut Yesus, bukan kata Baal. Menurut Yesus, ketika itu dia berkata kepada Petrus, nyalah iblis, engkau batu sandungan dan lain. Tentu Yesus pahamlah alasannya apapun, tetapi dengan kekuasaannya Yesus, dia menghakimi Petrus adalah iblis. Poinnya seperti itu kan. Jadi di sini karena Yesus ini didampingi oleh 12 murid, kemungkinan saja nih nggak enak nih, iblisnya cuma Yudas di kiri, dia tambah lagi Petrus di kanan, kan begitu. Jadi Bible ini diberitakan oleh 12 orang, 2 di antaranya iblis. Jadi kalian ini memang dari iblis, makanya pemahaman Anda sesat semua. Pertanyaan saya, bagaimana yang 10? Silahkan. Loh, kamu jangan sesat otakmu. Itu adalah peran yang dibawa, yang disematkan oleh Yudas, yang disematkan kepada Petrus. Itu peran yang disebut Yesus sebagai iblis. Mereka berperan loh. Kamu jangan salah, mereka mau. Ya tadi kalian protes sama Yesus lah. Itu bukan urusan saya. Bukan otakmu. Kita ini baca firman Tuhan bukan asal-asal yang tertulis asal aja. Mereka itu tetap manusia biasa, bukan siapa-siapa. Mereka dipilih menjadi rasul. Mereka rasul loh. Sabar. Sabar. Saya tengahi dulu, sabar. Ganti-gantian. Abangku Banjiwa yang ganteng. Nadanya, suaranya itu. Kalau sedih, aku nggak tega, Ro. Aku nggak tega, saya orangnya Baal ini. Jangan inilah. Sedih aku. Masa dia mau samakan rasul dengan iblis kan? Oke. Kita dengarkan coba Baal. Mereka itu 12 rasul. Aku sedih, Bang. Ya silakan, Bang. Mereka itu rasul loh, manusia biasa. Cuma itu julukan kepada Yudas dan Petrus itu sebagai iblis, julukan. Sudah, pas kan? Betul, sudah. Oke, kita lanjut. Bagaimana yang 10? Silakan. 10 siapa lagi? Semua itu mereka orang-orang yang lari dari Tuhan. Itu biasa, manusia biasa juga. Tapi mereka bisa dijuluki sebagai orang-orang yang sesat, orang yang salah, orang yang munafik lah, apa bisa jadi dengan Yesus. Kenapa? Oke. Tadi kan kita sudah mengikuti penjelasan Yesus. Yesus sudah menghakimi, ini kan katanya Yesus ini Tuhan. Kalau dia sudah dihakimi oleh Tuhan, sudah kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan.
Nah, Yudas sudah dikatakan pada saat pemilihan adalah iblis, Petrus adalah iblis, kan begitu. Berarti di dalam selama perjalanan Yesus ini udah baguslah kiri kanan adalah iblis, kan gitu. Bahkan 12 iblis ini ikut dalam 12 orang, 2 iblis ini ikut dalam rombongan 12 orang ini mengajarkan tentang Bible. Jadi Bible ini diajarkan oleh 2 iblis juga sebenarnya, kan gitu. Bagaimana yang 10? Anda kan tidak bisa jawab. Kita tanya Yesus dong, makanya kita harus tanya yang Yesus. Yesus, ketika Anda mengutus 12 orang ini, nah 12 ini memberitakan Bible, apakah cukupkah 2 iblis itu, Petrus dengan Yudas? Yesus bilang tidak cukup. Anda baca di Matius 10 nomor 16, silakan. Matius 10 nomor 16. Mau dibawa kemana lagi ini Pak Jiwa? Tahu lagi. Aku kasihan loh. 12. Masalahnya aku ini kasihan. Matius. Ini pendalaman Alkitab ini bahaya ini. Harus begitu. Jadi ayat dengan ayat ini tidak boleh kontradiksi, tetapi harus terkorelasi. Begitu cara diskusi, cara memahami ayat. Matius 10 ayat 11 ya? Matius 10 nomor 16. Oh, 16. Oke. Di sini dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Masalahnya di mana? Oke, baik. Ini gampang dipahami ya. Ini kan bahasa metafora kan. Yesus selalu menggunakan bahasa-bahasa metafora. Ya, betul. Ya, betul. Kalau merpati itu mungkin hal-hal yang baik itu biasanya merpati dengan malaikat dan lain biasanya seperti itu. Nah, di sini ada yang kita harus galau. Aku mengutus kamu kepada murid-muridnya ya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Coba googling ya. Saya ini kan harus pernyataan Yesus ini harus sesuai gitu. Adakah binatang yang cerdik ini, apakah ular termasuk binatang yang cerdik? Coba silakan Bang Dalbo mungkin dibantu. Binatang yang cerdik. Ya itu binatang yang paling pintar untuk menghindari bahaya. Oke, sebentar nanti kita Bang Dalbo cari binatang cerdik. Terhadap lingkungannya itu dia memang pintar, dia menghindari bahaya dalam kewaspadaan. Coba lihat. Oke, Bang Dalbo sudah dapat binatang cerdik. Dan kewaspadaan. Orang Kristen juga tidak boleh bodoh. Dia juga harus cerdik kan, harus mampu membaca. Iya, betul. Coba kita menggunakan akal. Bang Dalbo googling, Bang Gago googling, tanya di situ binatang cerdik, ada ular nggak di situ? Coba silakan. Sebutkan nama-namanya apa? Enggak ada. Kalau contoh-contohnya Bang, enggak ada ular. Dia contoh-contohnya apa? Oh baik, lumba-lumba, orang hutan, gajah, dan gagak. Oke, bagus. Itu. Jadi mau jadi lumba-lumba. Jadi Yesus, ini perkataan Yesus ya, bukan kata saya si Baal, tidak. Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, ya kan? Loh, ternyata saya cari binatang cerdik tidak ada ular. Nah, ini bahasa metafora. Ternyata apa? Kalau kita lihat, ular nih apa? Memahami ular dalam Bible mungkin dengan bahasa simpanse, Baal. Ada simpanse. Oh ya, ular kan tidak ada. Nah, kita memahami Bible ini dengan Bible sendiri kan. Tidak boleh Bible dengan di luar itu. Jadi memahami ayat dengan ayat itu harus menjelaskan gitu kan. Karena tidak akan nyambung kalau dengan yang lain-lain. Makanya kalau kita merujuk kata ular harus cerdik seperti ular. Ular ini apa menurut Bible? Ya kan? Menurut Bible ya, Anda baca di Wahyu 12:3 nomor 17. Coba Anda baca, menurut Wahyu 12, di situ ada ular ini identik dengan apa? Silahkan. Wahyu 12 ayat. Wahyu 12. Mau dibawa kemana lagi Pak Jiwa ini? Dia nggak tahu.
Yesus yang ngomong loh. Coba Yesus yang ngomong bahwa harus cerdik seperti ular. Apa sih metafora ular ini? Kan begitu, gampang kan? Nah, ular ini kita harus paham. Ketika iblis menggodai Adam atau Hawa di sana, dia menggunakan kata ular. Ular adalah iblis. Jadi kalau kita berbicara tadi jelas 12 orang ini ada 2 iblis, yaitu Yudas dengan Petrus. Ternyata yang 10 ini semua iblis. Kata Yesus loh ya, kamu harus cerdik seperti iblis. Fakta loh. Dan tadi dia bilang metafora. Kamu udah bilang ini kata metafora. Ya, metaforanya ular apa coba? Ular metafora itu adalah binatang yang cerdik. Dia tahu. Coba Anda, makanya saya bilang, Anda baca di Wahyu 12. Baca di Wahyu 12 di sana atau di Wahyu 20. Ular tua atau si ular itu adalah iblis. Iya, gampang itu. kok. Iya, kenapa kamu korelasikan konotasikan sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang adalah rasul, tidak akan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya oke, jadi Yesus di Matius 10 nomor 6 mengajarkan tentang iblis kah murid-muridnya ini? Petrus setelah dia Yesus pergi, dia memberitakan kepada 5.000 orang dan 5.000 orang bertobat loh. Jadi begini, kamu bisa bilang itu dari iblis? Oke, ini kan menurut Yesus, bukan kata Baal. Bukan kata Baal. Menurut kamu bilang menurut Yesus. Menurut kamu itu bukan Yesus berkata, Yesus berkata nih, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti iblis. Jadi Bible ini diberitakan ya menurut ayat tadi, ya menurut tadi bahwa Bible ini diberitakan, disampaikan, diajarkan oleh 12 murid ini adalah menggunakan iblis semua. Makanya sampai sekarang kalian tersesat. Karena yang diterima kalian ini tersesat karena kalian ini pengikut. Karena kalian ini pengikut iblis. Itu ular dan iblis kamu samakan dengan manusia. Ada 3 entitas kamu samakan. Ular, iblis, manusia, rasul. 4 kamu samakan. Itu 1 menjadi iblis semuanya. Itu otakmu yang sudah nggak waras lagi dalam diskusi ini. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kamu yang sesat, kamu yang salah menarasikan, menafsirkan antara iblis dan ular. Kamu katakan itu sebagai manusia. Bagaimana ceritanya otakmu itu? Kata Yesus, bukan kata saya. Sedikit. Iya, itu bukan kata kamu saya. Bilang tadi itu metafora kan? Kenapa kamu ini? Betul. Saya bilang gini, itu kan metaforanya ular ini apa? Jadi Yesus mengatakan, kamu harus cerdik seperti ular. Kamu seperti ular. Seperti bukan menjadi ular. Betul. Saya tidak mengatakan menjadi ular. Saya tidak mengatakan menjadi ular. Saya kan bertanya, bagaimana dengan yang 10? Kan begitu. Yang 10 itu Yesus mengatakan harus cerdik seperti iblis. Jadi pengajaran Bible yang kalian terima sampai sekarang, kenapa sampai ada 60.000 denom? Karena pengajaran kalian ini diajarkan oleh iblis. Ular itu kalau kamu bilang dia iblis loh, marah ular. Kalau saya ular, saya marah. Kamu bilang kamu saya iblis loh, marah ular. Ular itu dan iblis itu beda. Coba gini loh. Sabar. Coba bang. Ini. Pak Jiwa. Yang membisiki Hawa untuk memakan buah itu siapa sih? Yang membisiki Hawa tentu kalau dalam cerita yang awal itu memang ular. Oh, ular itu apa sih? Ya, binatang biasa. Di situ di Kejadian 3 itu. Iya, hewan ciptaan Tuhan. Oh, jadi bukan iblis. Iya, dalam cerita ini kan iblis masuk dalam ular itu. Oh ya, lanjut Bang. Sudah dapat. Oke, saya baca ya. Ular. Saya baca ya, izin ya. Ya, saya baca ya di Wahyu 12. Ya saya baca izin. Jadi Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat ya. Tidak usah mengatakan oh Yesus iblis apa. Kita hanya baca aja ya.
ya murid-muridnya adalah iblis, kita tidak seperti itu karena Iblis Islam dan tidak. ular jangan kamu samakan Baal. Jangan kamu Oke, samakan iblis dan ular. Oke, saya baca ya di Wahyu 12 begini tentang siapa tentang ular ini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di sorga. Dan naga besar itu, si ular itu, yang disebut iblis dan setan. Ular ini adalah iblis dan setan. Gampang kok. Apa susahnya? Ini masa metafora Oke, yang teman-teman. kamu pahami. Saya hanya Oke, itu aja dari saya. Izin Bang Dalbo, tadi terlalu panjang, mungkin saya juga nggak enak sama Kang Dito, sama ini ya. Jadi kenapa Kristen ini tersesat dari ajaran Yesus yang sebenarnya? Kamu Karena yang dia adalah cacat pikiranmu antara iblis dan ular kamu samakan dan manusia. Sabar. Jadi saya Di sini saya mau turun aja. Terima kasih Bang. Ini keras terima sekali. kasih dari saya. Terima kasih ya. Saya mute dulu, silakan lanjut Bang Dalbo. Terima kasih Bang Jiwa Baru, terima kasih Anda luar biasa, sopan santunnya luar biasa. Lanjut. Terima kasih Bang host Dalbo ganteng. God bless. Tapi kan mereka itu bukan ular, Pak Bang. Mereka itu kan guguk. Keluar. Ini dewa. Orang lagi nangis. Enggak kan mereka Orang guguk lagi bukan nangis, ular. Orang lagi nangis dia tambah-tambah lagi. Kalau si Bang Dewa mah. Ayo teman-teman ya di tap layar Kan dulu. konten memang kadang-kadang harus dengan slow gitu. Terus kita up lagi, kalau masih ngeyel kita up lagi, kalau masih ngeyel kita hajar aja konten itu. Memang susah konten ini. Botol. Ya, terkadang itu kan begini ya Pak Bal ya. Ada orang yang bangga dengan kekayaan, ada orang yang bangga dengan kepintaran. Baru kali ini Dewa ngelihat ada orang yang bangga akan kebodohan. Bangga mereka itu sama kebodohan mereka. Betul tidak? Naikin lagi padahal, Bu. Assalamualaikum, terapi. Woi, Iya bang, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau ucapin ini Bang Dalbo, terima kasih untuk Kamila ya, sebelumnya juga kepada Bang Dewa. Udah sampai saya Bang. Tadi udah satu. Oh, udah sampai? Iya, udah sampai. Coba lihat kaosnya, coba. Ini. Oh, kaosnya. Iya, saya perlihatkan cantik sekali ya. Kalau enggak, Teman-teman. soalnya saya mau jambak ini Dewa rambutnya ini. Teman-teman kalau mau berminat dengan kos nih, halus sekali kosnya, cantik ya. Kita ada baju family. Dipakai open cam. Ini begini aja, saya belum mandi nih. Emangnya kita lihat ini Bisa dilihat pakai apa namanya? Pakai bentang toh, kasih lebar. Oh iya, boleh. Sabar dulu. Mana otonya tadi ya? turun dia. Gimana Pak Al? Dia sikat semua. Katanya dilarang mualaf. Bang sih. Di daerah mana? Sulawesi. Lubang Dalbo belum dapat. Belum sampai. Bunda, apa kabar? Sehat selalu ya Bunda. Amin, alhamdulillah. Silakan teman-teman di follow ya. Akunya Bunda Mila dan jangan lupa tap layar. Nih tuh. Oh iya. Ya, Cantik lucu tuh. benar. Ya Allah. Ninja. Keren. Baru kosnya nih. Kosnya yang berkaret loh guys. Nih. Beli guys. Sama Bang Dewa pasangnya nih.
Saya udah 3 baju saya yang begini. Tapi ini yang paling yang paling berharga karena ada keluarga banyak-banyak kan. Tuh saya paling belakang tuh penjaga-penjaga dayang-dayang semua nih. Ini. Ya kan? Baru tiba tadi. Makasih kan ya Kamila. Ya, makasih. Ya, jangan lupa ya Iwan Pila, kalau ada yang mau beli kaos, jam 5 sekarang Dewa cetak foto. Posisi sekarang lagi jahit baju, tapi belum terlambat sebelum jam 5 ya. Kebetulan Dewa kurang 4 lagi. Kurang 4, kalau ada silakan DM ke Dewa. DM ke Dewa, fotonya dengan siapa bebas fotonya. Mau dengan Bang Juma, dengan Uniripa, dengan Padalbo, dengan Dewa pribadi. Pokoknya dengan siapa aja bebas. Atau mau dengan keluarga boleh. Adik kakak boleh, dengan istri, suami boleh, bebas dengan siapa aja. Kaosnya ada yang harga 120, ada yang harga 150, ada yang 200, ada juga yang 400. Ya, silakan kalau yang minat DM ke Dewa, ukuran bebas, warna bebas, gambar bebas. Sebelum jam 5 sekarang. Tadi alhamdulillah ada yang menanyakan ya, caranya bagaimana? Caranya DM ke Dewa Pak King. DM ke Dewa, nanti Dewa kasih nomor WA Dewa. Ya, kurang 4 orang lagi. Syukur-syukur bisa lebih gitu. Silakan, lanjut. Jadi seperti itu ya teman-temannya, yang mau berminat hubungi Bang Dewa sendiri langsung DM gitu ya. Nanti di situ bisa dialihkan mungkin ke WA. Bagus loh, saya udah beli 3. Bagus, saya jadi saksi. Ini kain halus, makanya tuh nggak gerak kita. Biasa kan ada baju kaos itu kan selain berbulunya, selain berbulu gitu kan, berbulu biasa itu kan agak-agak gatal kita pakainya. Nah ini sudah mau 1 bulan tuh yang pertama ya Bang Dewa ya. Gitu-gitu aja enak makanya. Nih kalau nggak percaya teman-temannya nih saya buktikan lagi nih. Saya tuh suka yang bukti-bukti aja kan kita ngomong ya, karena ini kan 779 orang memandang nih. Ini sablon yang bagus loh nih Bang. Nih. Siap. Bunda Mila. Ya, dibesarin dulu supaya teman-teman saudara kita bisa paham gitu kan. Nah nih, nah tuh dibesarin dulu tuh hitam nih, nggak berbulu guys nih. Kalau yang baju yang murahan itu tuh kainnya apa tuh, kain biasa. Kalau istilahnya cuma sebatas karena untuk apa namanya asal jual-jual saja, enggak mengedepankan kualitas, berarti nanti kan tidak mungkin juga saya mau omong seperti ini nih. Saya Bang Dewa loh nih, karena beliau ini adalah favorit saya, senior saya dulu waktu saya masih. Ini benar ini. Sebelum saya masih belum ada keberanian untuk berapologe tampil di Komal, nih memang beliau ini adalah favorit saya. Nah ini tuh, ini Dewa dengan terapi oten tuh. Bagus teman-teman. Nih, saya jadi saksi nih, bagus sekali kainnya, halus, berkaret lagi nih, berkaret nih. Itu teman-teman udah tahu lah, yang namanya berkaret itu kan enak pakainya tuh. Ya, seperti itu Bang Dewa. Ya. Makasih banyak Bang Terapi atas iklannya. Iwan Pila ya, silakan ya sebelum jam 5 nanti Dewa mau cetak foto di DM ke Dewa, nanti Dewa balas ya. Pak Umar Dhani, terima kasih ya. Kemarin sudah pesan di Dewa juga, alhamdulillah. Dan ini Bunda Mila yang pesan kaos gambar kita itu Pak Yuli itu ada dia pengen punya kaos itu, gambarnya Bunda Mila katanya. Oke siap, sudah. Ini pada punya, saya gimana ini? Kirim ke sini berapa sih Dewa? Ongkos kirim ke mana? Ke Amerika itu 400.000 Bun. Bikin aja di sini di Amerika 400.000 mahal-mahal. Iya. Mahal ya? Mahal ongkos kirimnya ya? Iya. Jadi kalau pesan ke sana jangan pesan 1 Bunda. Kalau pesan 1 ya nggak imbang.
Kan Nah, itu kan per gimana? kilo. Jadi minimal itu 3 lah. Kalau 3 4 itu sama ongkos kirimnya. Iya, Pak. Bun. Atau bantu, atau Bang Dewa bantu gini, Bang Dewa bantu fotonya nanti di share ke Bunda, baru nanti Bunda bikin kan. Oh, sayang gampang. kasihin 400. Tergantung Sayang Dewa ya, mah kasihin ke ekspedisi 400.000. Aduh, pas ekspedisi kasihin saya lah ekspedisi. Bang Baal. Tadi Ya, kita Bunda. terus komunikasi ya tadi sedikit ya. Enggak kan? Enggak. Dengan Enggak siapa? kan? Dengan Bang Baal sama Bang Zuma tadi. Maksudnya saya tahu Bang Zuma itu kan black belt kan. Jadi waktu Bang Baal Oh bercanda. enggak, saya biasa saya mancing-mancing Oten biar panas. Gitu caranya. Saya bilang, loh Bang Baal masa harus takut? Nah, buat apa ada Bang Zuma yang black belt? Saya bilang kan gitu. Enggak. Enggak, saya orangnya apa? Saya ini satu barisan walaupun saya beda baju, beda warna apapun saya tetap satu barisan dengan yang memang berjalan untuk membela akidah Islam. Saya satu barisan. Saya tidak kenal Bunda Mila, saya tidak kenal Bang Dalbo, saya tidak kenal Uni Ripat, saya tidak kenal Yonatan Kores, siapapun saya tidak kenal. Tetapi apa yang dia ucapkan itulah yang saya menjadikan satu barisan itu ya. Ini tidak mungkin saya. Tidak mungkin seperti itu. Tidak ada efek buat saya kalau ada seperti itu. Insya Allah saya tetap ya istiqomah. Doakan aja Bunda. Ya siap sama-sama lah. Ya Allah, amin. Baal ini tukang kompor dia. Iya. Kompor meleduk. Pancing emosi lagi, Bal. Bal, pancing emosi lagi. Kutanya lagi. Siapa kutanya? Dewa, pancing emosi dulu. Oh Bang Dewa, gini Bang Dewa. Iya. Saya ini kan kata ini kita harus objektif ya dan gimana ya. Baik buruk itu harus kita sampaikan ya kepada orangnya biar orang itu kalau baik mungkin sebagai introspeksi diri untuk tidak takabur, kalau jelek itu harus tadabur, ada seperti itu ya. Ada gini Bang Dewa, ada yang mengatakan di Oten ya man, Oten kan botol ya Bang Dewa. Dewa itu katanya memang pintar katanya. Nah, itu kan positif ya kan? Pintar dia, cerdas dia, hafal Bible katanya. Kalau sudah dia sudah bernarasi luar biasa. Cuman kalau di Komal Dalbo ini katanya ini Oten yang ngomong, Dang Dalbo ini jarang diberi waktu katanya. Malah hostnya aja yang ngomong, narasumbernya diam. Ini kata orang nih ya, bukan kata saya. Pintar dia katanya. Pinter katanya ini, cuman katanya dia tuh penghujat katanya. Nah ini berarti kita harus jujur di sini. Dia bilang ada yang bagus. Lama-lama saya yang emosi. Dewa, mana Bang Dewa? Iya. Tolong diklarifikasi gitu ya. Tentunya dari sisi baiknya apa, dikatakan penghujat ini di mana gitu kan. Ini perlu supaya lurus. Ini kan, tapi jangan ngomong-ngomong di TikTok Bang Dewa, kita berdua aja ya Bang Dewa. Jangan sampai orang tahu ya Bang Dewa ya. Silahkan Bang Dewa. Sedikit aja dari Dewa, paling seperti ini ya. Ketika yang namanya ada yang berdiskusi gitu kan, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi. Kita itu kan Dewa ini lebih baik Dewa diam sampai Dewa disuruh berbicara daripada ketika berbicara Dewa disuruh diam. Kan itu nggak enak seperti itu. Mantap. Betul tidak Pak Bang? Pak Bang pertanyaannya aneh-aneh ini. Iya betul. Cuman gini kan yang jadi pertanyaannya kan Disuruh pancing emosi, malah saya yang dibuat emosi. ada Bang Hidayah ini aku diam dulu, disapa dulu lah Bang Hidayah. Saya nanti di-kick sama Bang Hidayah. Lanjut. Al, oi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Baal, Al Hidayah aja ditanya Al Hidayah. Ya, nanti memang ada juga nih banyak sih. Tadi mengatakan Bunda Mila ini kan termasuk dalam list mereka juga kan. Bunda Mila nih tadi kan ada juga menyebut gitu katanya, wah dia itu bahaya katanya. Kalau katanya apologet Islam ada dia katanya, wah katanya akan semakin berjaya dia bilang. Dilihat di situ seperti itu. Makanya harus diwaspadai itu Bunda Mila. Bener ini. Kembali ke Bang Dewa ya, Bang Dewa, tolong diklarifikasi. Katanya Anda ini memang pintar, cerdas, cermat, gitu, bijaksana, bijaksini, rambutnya gondrong, ganteng seperti itu dibilang. Terus tapi penghujatnya tolong diklarifikasi, kenapa cerdasnya bagaimana, penghujatnya di mana? Silakan Bang Dewa.
Pak Hidayah aja tuh, Bang Hidayah. Dia mah malu kalau misalkan ditanya sama guru. Bener, malu deh. Kalau guru Macet kan, macet ya, Mal. Macet. Ya memang itulah bentuk. Itulah saya bilang Bang Dewa ini orangnya rendah hati ya. Ketika dipuji dia tidak langsung tinggi dia, tapi semakin merendahkan diri. Seperti Yesus ya, merendahkan diri. Seperti Yesus dia itu. Oke. Iya, Bambal, boleh ditanggapi sedikit, Ya. Bambal. Kalau saya itu kesadaran Boleh saya. silakan. Iya, kalau saya pribadi kesadaran diri Yang nanya saya. siapa? Saya coba jawab ini sebagai bentuk sportif gitu ya. Oke. Iya, karena tadi pertanyaannya Bambal dalam sekali tadi ya. Kalau saya sih Bambal sadar diri, artinya karena saya ketahui bahwa di sini di senior kita gitu loh. Jadi senior saya gitu kan. Jadi saya sportif, selalu diam aja, diam aja karena kesadaran saya di sini guru-guru saya. Iya. Siapa saya nggak penting kalau ada guru-guru saya. Saya yakin dan percaya bahwa dalam dialektika ketika senior saya sudah ngomong, Oteng pasti tersungkur, itu pasti itu. Dan boleh sedikit saya tambahkan latar belakang saya Duda, ya seperti itu Abang Kor. Itu Pak. Hidayah kemana ini? Kabur dia. Jatuh. Hidayah. Naik lagi jatuh dia. Jatuh dia. Naikkan lagi nih ada pertanyaan. Mualaf coba naikkan.